Kalian tidak punya hak ini. Biarkan Xiao Wujing yang menghakimi kita. Aku hanya menerima penghakiman Xiao Wujing atau Raja Neraka Hades. Meskipun ia berteriak sampai serak, itu percuma. Setelah menyelesaikan dua iblis pelaku, Fu Tang menghela napas lega. Akhirnya selesai juga. 1 hari kerja keras telah berakhir. Tang Wantu mengelus dagunya. 2 jam penghakiman awal ini telah disiarkan langsung secara nasional. Seharusnya cukup untuk menakut-nakuti para kultivator jahat yang memiliki niat buruk terhadap Daihan. Untuk waktu yang akan datang, kita juga bisa berkultivasi dengan tenang. Guru, jika di sini sudah selesai, saya ingin pergi ke balai reinkarnasi untuk memberi hormat kepada Nenek Meng. Mendengar itu, Tang Wantu tentu saja setuju. Pergilah, kali ini kamu diselamatkan sebagian berkat bantuan Nenek Meng. Kamu memang harus pergi berterima kasih. Setelah mendapat izin dari gurunya, Fu Tang segera terbang menuju balai reinkarnasi, berdiri di depan sebuah dinding berwarna ungu. Fu Tang memanggil, "Kakak seperguruan." Sosok Du Fan muncul. Meskipun Tem Hamlin secara bertahap akan mengendalikan kekuatan abadi yang diwarisi, pada akhirnya masih banyak potensi tersembunyi. Mungkin setelah dia memulihkan dirinya sendiri, kepribadiannya akan sangat berubah, bahkan mungkin menjadi jiwa dari dunia bawah kecil. Hal ini tidak bisa saya bantu. Fu Tang menunjukkan ekspresi khawatir. Hari itu situasinya sangat genting, tidak ada pilihan lain selain mengorbankan diri, memanggil Nenek Meng. Meskipun Nenek Meng baru, dia bisa membantu dunia bawah kecil untuk memposisikan ulang dirinya. Dia selalu ingin menikah dengan orang biasa, menjalani kehidupan yang sederhana dan bahagia. Namun pada akhirnya dia menjadi entitas alami, disegel 7 emosi dan 6 keinginan. Tapi itu pilihannya. Saya hanya bisa berharap dia cepat menemukan kembali dirinya, cepat bisa memiliki sesuka hati. Saya bisa menggunakan kekuatan abadi. Saat ini saya masih 2 rintangan lagi untuk menjadi abadi. Pelepasan embrio dan melewati kesengsaraan. Setelah saya menjadi abadi, jika ada yang bisa saya bantu untuk kakak seperguruan, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Mendengar kata-kata ini, Du Fan pun merasa lega. Baguslah kamu bisa berpikir seperti itu. Fu Tang pergi. Nenek Meng perlahan muncul, memanggil pelan. Nama Fu Tang, pekerjaan sudah selesai. Mok Wan Huyan dan Fu Tang kembali bersama menunggangi pedang. Jarang sekali bisa berdua di bawah langit berbintang yang begitu indah. Fu Tang berkata kepada Mok Wan Huyan, "Kakak seperguruan, mari kita terbang perlahan, sambil terbang sambil menikmati pemandangan." Hanya dengan berada di samping Fu Tang, Mok Wan Huyan merasa sangat damai dan tenang. Dia menjawab pelan, "Amem." Keduanya berpegangan tangan. Melihat tangan yang saling menggenggam erat, Fu Tang berpikir dalam hati. Dari berpegangan tangan hingga berpelukan, aku dan kakak seperguruan kini sudah sangat akrab. Meskipun belum mencoba hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan anak-anak, tapi tidak perlu terburu-buru. Bagaimanapun, saat ini yang aku inginkan adalah apa yang kakak seperguruan inginkan, bukan apa yang aku inginkan. Fu Tang memiringkan kepala melihat gadis di sampingnya. Matanya lembut, penuh kasih sayang. Tiba-tiba, Fu Tang menoleh dan bertanya pada Mok Wan Huyan, "Kakak seperguruan, kira-kira kapan kamu akan menembus ke tahap inti jiwa?" Mok Wan Huyan menunjukkan ekspresi bingung, menggelengkan kepala. Fu Tang bertanya lagi, "Apakah kamu mengalami kemacetan?" Di mata Mok Wan Huyan ada sedikit kesedihan. "Dulu aku selalu memaksakan diri untuk memahami. Setelah itu kemajuanku sangat lambat. Aku juga tidak tahu apakah karena pemahamanku kurang. Tingkat kultivasiku sudah jauh tertinggal darimu." Fu Tang menghibur. "Aku berhasil berkat melewati 35 lapisan ujian di dunia bawah kecil. Jika tidak, kecepatan kultivasiku pasti tidak akan sebaik kakak seperguruan. Begini saja, setelah kembali, mari kita berdiskusi tentang Dao. Siapa tahu bisa memberimu sedikit inspirasi." Tiba-tiba mendengar Fu Tang menyebut kultivasinya, Mok Wan Huyan terkejut. "Ada apa?" Fu Tang tersenyum menatapnya. "Hanya saja kita akan menjelaskan pemahaman kita tentang Dao bersama. Aku juga memiliki dasar dari seni abadi yang murni, dan juga 2 tingkat alam pedang intensif Fu Tang, mungkin bisa membantumu." Mendengar itu,
Mok Wan Huyen tersenyum dan mengangguk menatapnya. Mereka berdua tidak tahu sampai kapan mereka berjalan-jalan. Sampai pagi hari baru kembali ke rumah. Begitu sampai rumah, Fuong Tang langsung ditarik oleh Mok Wan Huyen. Dia terkejut. Ada apa? Pintu tertutup rapat. Mok Wan Huyen dengan ekspresi serius, penuh tekad berusaha keras mempertahankan martabatnya sebagai kakak seperguruan senior. Melihat sikap itu, Fuong Tang hanya bisa tersenyum masam. Di grup obrolan tim kultivasi, pesan terus muncul. Hoi Tin bertanya, kakak seperguruan saat ini berada di alam apa? Fuong Tang menjawab, alam istana surgawi tahap menengah akhir. Sulit membedakan secara spesifik. Kakak seperguruan terlihat sedang bermasalah. Semua cara yang terpikirkan sudah saya coba. Mau tanya apa? Saya ingin tanya, apakah ada di antara kalian yang punya kitab tentang Douyin dan Yang? Mendengar itu, semua orang terdiam. Melihat semua orang hanya mengirim 3 titik, Fuong Tang kembali mengetik, tidak apa-apa, kalian jangan khawatir. Kitab tentang keseimbangan Douyin dan Yang memang sangat langka. Saya akan pergi ke institut penelitian untuk bertanya. Tian Chuang menyarankan, bagaimana kalau membiarkan gadis abadi bisu bersantai sedikit? Mungkin karena selama ini selalu berkultivasi, lebih baik sedikit melepas penat, siapa tahu malah dapat inspirasi. Hoi kini juga menimpali, Amitabha, cukup lepaskan hati. Kultivasi bukanlah urusan 1-2 hari, semakin terburu-buru malah semakin tidak berhasil. Kultivasi Taois menekankan pada mengikuti alam. Kita, para junior Pilemas, sekarang mulai mengkhawatirkan masalah kultivasi para ahli alam istana surgawi. Dunia ini kapan menjadi begitu kejam? Tahap pil emas benar-benar santai. Melihat pesan di grup, Mok Wan Huyen mengerutkan kening. Dia juga mengetik di grup kultivasi tetap. Terpesona adik seperguruan tanpa jalan keluar. Pesan cinta-cintaan Mok Wan Huyen membuat para lajang terdiam. Fuong Tang melihat pesan Mok Wan Huyen, tertawa menggoda. Kakak seperguruan ketahuan. Mok Wan Huyen tersipu. Pada saat yang sama, di grup obrolan lain, Tian Chung bertanya pada Hoi Qin Fangu dan kelompok penggemarnya. Jadi, menantu sulung akhirnya pergi tidak? Hoi Qin menjawab, sudah kembali ke tim investigasi. Biksu kecil ini sudah berusaha sekuat tenaga membujuk, akhirnya berhasil membuatnya sementara melepaskan obsesi di hatinya. Meskipun tidak bisa masuk ke pintu Buddha, sangat disayangkan, tapi bagaimanapun juga bisa dianggap baik, sementara ini terselesaikan. Tian Chung tertawa licik. Hari itu aku tidak melihatmu muncul. Kukira kamu sudah mengorbankan diri untuk harimau. Bagianmu yang diberikan kakak perempuan harta karun masih ada padaku. Kapan kita bertemu? Fan Tri segera menjawab, ingat untuk memeriksa bagianmu. Total 9 kantong harta karun Bango abadi. Amitabha, kultivasi biksu kecil ini tidak menggunakan hal biasa itu. Setelah selesai bicara, ia langsung menarik kembali pesan itu lalu mengirim, cukup asuransi pengiriman kilat, disertai dengan emoji senyum lisik. Tian Chuang tak berdaya. Pengiriman kilat kepalamu? Perusahaan pengiriman kilat mana yang berani menerima asuransi untuk ini? Ngomong-ngomong, Hoi Qin, kenapa kultivasimu begitu hebat? Setiap hari aku melihatmu bermain game, waktu kultivasimu sangat sedikit. Kenapa kamu juga bisa menarikku dari alam besar ke alam kecil? Hoi Qin menunjukkan ekspresi terkejut. Oh, berlatih bersama, melatih hati, melatih karakter bisa menyempurnakan. Practicity. Apakah Tian Chuang ingin berkultivasi keabadian? Mendengar itu, Tian Chuang tidak ingin melanjutkan. Tidak, aku mau meditasi tertutup. Meditasi tertutup. Di luar, Tian Chuang terlihat santai dan acuh tak acuh, namun dalam hatinya ia sangat khas akan kekuatan. Pagi-pagi sekali, Tian Chuang berlutut di depan kuil, melihat jimat giok di tangannya. Tidak lama lagi, aku juga akan menjadi talenta muda luar biasa di dunia kultivasi. Meskipun tidak bisa menyusul kakak Tang dan kakak seperguruan, aku juga tidak bisa terlalu jauh tertinggal dari mereka. Tapi guru akan meditasi tertutup, sangat sulit bagiku untuk meminta bimbingan darinya. Jika ingin menembus, hanya bisa mencari leluhur guru. Melihat Tian Chuang berlutut sejak pagi, leluhur Taois Agung melangkah keluar, suaranya lembut. Tian Chuang mencari saya untuk apa? Melihat orang itu keluar,
Tian Chuang sedikit ragu. Leluhur guru. Guru akan meditasi tertutup. Saya ingin. Leluhur Taois Agung membantunya berdiri sambil tersenyum berkata, "Haha, guru juga tahu kamu berteman baik dengan Fangu dan Batmu. Apakah kamu merasa jauh tertinggal dari mereka, sehingga hatimu merasa khawatir dan sedih?" Melihat leluhur guru tepat sasaran, Tian Chuang pun menuangkan isi hatinya. Murid tidak punya banyak teman, hanya beberapa dari mereka. Sekarang saya dan si kecil sudah jauh tertinggal oleh mereka bertiga. Saya selalu bersaing dengan si kecil, selalu merasa cukup hanya dengan menyusul si kecil. Leluhur Taois Agung melanjutkan kata-katanya. Seperti saat kakak Tang butuh bantuan, kamu baru menyadari bahwa kamu hanyalah manusia biasa, seorang amatir yang tidak bisa berbuat apa-apa. Karena rahasia hatinya terbongkar oleh leluhur guru, Tian Chuang menangis terseduh. "Leluhur guru, tahukah kamu, hari itu, ketika beberapa murid saya pindah ke tempat Seng Tian, sebenarnya kami bisa datang lebih awal. Saya memohon bimbingan kultivasi dari leluhur guru, saya tidak meminta untuk mengubah diri saya, tetapi setidaknya ketika menghadapi musuh yang kuat, saya bisa membantu Seng Tian, bukan seperti orang bodoh yang bersembunyi di belakang." Leluhur Taois Agung melihat ke kejauhan dan berkata, "Jika kamu sudah menggunakan perintah Master Langit untuk meminta, seluruh Gunung Naga Harimau akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membantu. 3 tahun lagi, kamu harus meditasi tertutup di sampingku. Aku akan membimbing kultivasimu untuk mengembangkan potensimu." Mendengar leluhur guru berkata begitu, Tian Chuang sangat gembira sekaligus menangis. Tian Chuang menatapnya dengan penuh rasa haru. "Berikan ponselmu padaku," katanya sambil mengulurkan tangan. Tian Chuang meletakkan ponselnya di telapak tangannya. "Siap, guru." Leluhur Taois Agung tanpa berkata dua kata, langsung meremas ponselnya hingga hancur. Melihat ponsel kesayangannya hancur diremas, Tian Chuang terkejut, belum sempat bereaksi sudah ditarik oleh leluhur guru. Diseret pergi seperti anak ayam. Sekarang saatnya mulai berkultivasi. Meskipun sangat ingin berkultivasi, Tian Chuang masih menyayangkan tak terhitung harta karun di ponselnya. Menangis dalam hati, 600 film 3 deku, Ruong Tang sambil menguap berbaring di tempat tidur. Melihat pesan di obrolan, Hoi Tini terlihat sangat khawatir. Tian Chuang sebulan ini tidak ada kabar. Sebenarnya sedang apa dia? Ruong Tang bertanya. Bukankah dibilang dia sedang meditasi tertutup? Mendengar itu, Hoi Tini tertawa. Tidak mungkin dia meditasi tertutup. Aku mengenalnya bertahun-tahun. Fuong Tang paling lama meditasi tertutup tidak lebih dari 2 hari. Fan Tre juga menimpali. Dia sehari-hari hidup sangat bebas. Hati Dao-nya tidak tenang. Jangan-jangan sudah mengalami penyimpangan kultivasi. Mendengar kedua orang itu berkata begitu, Fuong Tang terdiam. "Kalau begitu, biar saya minta Ameo Muyet untuk bertanya." Fuong Tang segera menoleh dan bertanya pada Ameo Muyet. "Ameo Muyet, sekarang kamu senggang tidak? Bisakah kamu membantuku menanyakan Tian Chuang ada di mana?" Ameo Muyet segera menjawab, "Tunggu sebentar, saya akan bertanya." Setelah mendapat kabar, Fuong Tang segera melaporkan di grup kultivasi tetap. Imeo Muyet baru saja bertanya pada Daoist Master Gunung Naga Harimau. Katanya karena menyebarkan foto-foto pornografi di antara para murid, jadi dia ditahan di gunung belakang. Mendengar itu, Fan Tri segera membantah. Tidak mungkin, dia melakukan pekerjaannya dengan sangat hati-hati, dijuluki kultivator gudang berjalan, Gunung Naga Harimau tidak pernah mengurusinya. Fuong Tang menjawab. Ada juga versi lain yang mengatakan dia dibawa oleh leluhur Taois Agung ke Balai Master Langit, dipaksa meditasi tertutup sampai tahap inti jiwa baru akan dilepaskan. Saat ini, Hoi Tin baru menjawab, yang ini terdengar lebih bisa dipercaya. Fuong Tang melihat pesan di ponselnya, tersenyum dan melanjutkan mengetik di grup kultivasi tetap. Dengan bimbingan langsung dari leluhur Taois Agung, kemunculan pertama Tian Chuang pasti akan mengguncang keempat penjuru. Hoi Tin tertawa licik. Dia akan lebih kuat dan juga akan lebih botak. Fan Tre juga menimpali. Kalau begitu, saya juga harus meditasi tertutup. Tiba-tiba, Hoi Tin bertanya tentang keadaan Mo Quan Huyen. Oh iya, apakah gadis abadi bisu sudah menembus kemacetan?
Melihat pertanyaan ini, Fuong Tang melirik Mukwan Huyan yang masih berlatih dengan tekun. Menghela napas, membuat terobosan. Fuong Tang berhasil melewati sebuah hambatan. Namun, ia menghadapi hambatan baru. Hoi Qin menghibur. Tenang saja, kakak seperguruan akan selalu berada di sisimu. Tingkat kultivasi sedikit lebih rendah pun tidak akan menjadi masalah besar. Melihat Hoi Qin berkata begitu, Fuong Tang merasa bingung. Apa maksudnya? Sudahlah, tidak perlu dibahas lagi. Saya juga harus masuk meditasi tertutup, tidak bisa membiarkan kamu dan gadis abadi bisu tertinggal terlalu jauh. Aura di sekitar Mukwan Huyan perlahan menghilang. Ia kembali menunjukkan ekspresi kesal dan sedih. Melihat itu, Fuong Tang melangkah mendekat, memberinya sebuah apel, mengusap kepalanya seperti menenangkan anak kecil. Kakak seperguruan, kultivasi juga harus dilakukan secukupnya. Jangan terlalu terburu-buru. Dihibur oleh Fuong Tang. Kesedihan dalam hati Mukwan Huyan segera sirna. Ia dengan gembira memakan apel, menjawab Ia melihat pesan di ruang obrolan. Hoi Qin sedikit kesal. Amitabha, hampir saja salah bicara. Kurasa tidak ada yang akan curiga, kan? Saat itu, kepala biara keluar dari dalam, lalu berkata, akhirnya kau mau keluar jalan-jalan juga? Terus-menerus berada di lingkungan virtual tidak baik. Dulu ada 2 biksu muda yang diam-diam main internet, ketahuan oleh guru dan dihukum. Mereka bertanya mengapa kakak seperguruan Hoi Qin tidak dihukum. Amitabha, Anda juga perlu mengingatkan kami tentang pengelolaan kuil. Ketika ada nama dering di kamar, Anda selalu berkata bahwa itu adalah meditasi tertutup, menjadikan Hoi Qin sebagai contoh. Tapi contoh ini tidak terlalu baik. Jeti agak malu diingatkan seperti itu. Tidak ada masalah besar. Tapi guru adalah kepala biara. Jangan selalu memanggil Anda. Nanti jika orang lain mendengarnya, mereka akan mengira saya memanipulasi kuil Tianlong di belakang Anda. Kepala biara menatap Hoi Qin dengan tatapan penuh kasih. Anakku, kali ini sudah bisa dipastikan. Hoi Qin menjawab pelan. Ya, anak Fangu itu, meskipun menghadapi kesulitan apapun, akan diam-diam berkembang ke arah yang menguntungkannya. Itu adalah manifestasi keberuntungan. Lagi pula, sudah jeti seperti itu, orang ini juga cukup baik. Mengikuti dia adalah pilihan yang tepat. Kepala biara menatap ke kejauhan, matanya dalam. Tapi terkadang keberuntungan besar juga bukan hal yang baik. 100.000 tahun yang lalu, para iblis di Istana Langit membuat kekacauan, menyerang, dan memutuskan untuk membagi tugas di antara mereka. Tapi entah bagaimana, keberuntungan terakhir Istana Langit justru jatuh ke dunia ini. Kepala biara menatap ke kejauhan, menunggu. Ketika Fangu meninggalkan area terlarang abadi ini, keberuntungan Istana Langit akan berbenturan dengannya. Saat itu, ia hanya memiliki 2 pilihan. Entah keberuntungannya sendiri yang terkondensasi akan berbalik menyerang, membuatnya jatuh ke dalam musibah fatal. Atau ia menerima keberuntungan besar Istana Langit, dan dengan demikian naik ke Istana Langit. Hoi Qin merenung sejenak, lalu berkata dengan ceria, Guru, jika memang seperti itu, maka hari itu harus datang lebih cepat. Guru, mau main 1 ronde? Saya akan memimpin Anda naik peringkat. Sambil berbicara, Hoi Qin mendekat ke kepala biara, menyerahkan ponselnya kepada beliau. Melihat itu, kepala biara buru-buru menolak, Tidak. Kamu harus memperhatikan citramu. Nah, melihat kepala biara menolak dengan tegas, Hoi Qin tidak membujuk lagi. Baiklah kalau begitu, saya kembali ke kamar untuk bermain. Kepala biara yang sedang berjalan tiba-tiba berhenti. Beliau menoleh ke belakang. Cahaya keemasan menyinari wajahnya. Melihat cahaya keemasan dari dalam kuil melesat lurus ke langit. Bersamaan dengan teriakan keras Hoi Qin, Astaga, kenapa tiba-tiba membuat terobosan lagi? Melihat Hoi Qin sebagai murid Buddha yang tidak bisa menjaga ucapannya, kepala biara berkeringat dingin, khawatir murid-murid lain akan mendengar kata-kata ini. Dalam hatinya beliau menghela napas. Bagaimana bisa aku begitu bodoh menerima murid seperti ini kala itu? Ya, malam. Menyelimuti, Fuong Tang keluar menelepon gurunya. Guru, kakak seperguruan saat ini sedang menghadapi hambatan. Bisakah saya membantu?
Tang Wontu menunjukkan ekspresi berpikir keras. Sekarang, untuk membantu kakak seperguruanmu berhasil menembus ke roh primordial, hanya ada dua cara. Pertama adalah menasihatinya untuk menekan tingkat kultivasinya hingga ia mengumpulkan persyaratan yang cukup untuk terobosan, menukarkan waktu dengan keamanan. Ruong Tang menunjukkan kekhawatiran. Guru, saya khawatir kakak seperguruan ingin cepat membuat terobosan. Itu sebabnya dia selalu memaksakan diri berlatih. Tang Wontu menjawab, kalau begitu, hanya tersisa cara kedua, yaitu membiarkan Xiao Xuan berdiskusi dengan kultivator yang mahir dalam metode keseimbangan Yin Yang. Dengan begitu, mungkin bisa membantunya menyeimbangkan energi spiritualnya, sehingga ia bisa dengan cepat mengumpulkan lebih banyak pencerahan. Setelah mendengar itu, Fuong Tang segera menunjukkan Bagua Yin yang miliknya kepada gurunya. Sambil tersenyum bertanya, menurut guru, apakah ini bisa? Tang Wontu balik bertanya sambil tersenyum. Guru bertanya kepadamu, ada yang punya, ada yang tidak, ada yang belum tentu tidak punya, ada yang belum menikah belum tentu tidak punya apa. Pertanyaan Tang Wontu membuat Fuong Tang hampir pingsan. Melihat ekspresi tak berdaya muridnya, Tang Wontu tertawa terbahak-bahak. Ya haha, dulu guru menyuruhmu banyak membaca buku, dan kamu benar-benar mengingat perkataan guru, ya? Fuong Tang semakin tak berdaya. Guru, Tang Wontu tidak lagi menggoda Fuong Tang, lalu berkata dengan serius, guru menunggu kakak seperguruanmu selesai dari meditasi tertutup kali ini, kamu bisa mengajaknya keluar jalan-jalan, menjelajahi dunia fana, menikmati pemandangan alam yang megah, mungkin bisa membantunya memahami dao alam semesta. Mendengar gurunya berkata begitu, Fuong Tang merenung sejenak lalu menjawab, baik, murid mengerti. Tang Wontu melanjutkan, Yin Yang, Taiji, Udang pasti memiliki ahli dalam aspek ini. Kembali ke kamar, Fuong Tang duduk, berusaha menenangkan hati Dao di dalam tubuhnya. Aku harus memanfaatkan kesempatan terobosan kultivasi ini untuk meningkatkan kekuatanku ke tingkat yang lebih tinggi. Memastikan bahwa ketika kakak seperguruan membuat terobosan roh primordial dan menghadapi bahaya, aku bisa berada di sisinya untuk membantu. Saat ia sedang fokus berkultivasi, Fuong Tang mendengar sebuah panggilan, Su Faingo, kenapa belum tidur? Apa yang kamu lakukan di sini? Halin mendekatkan wajahnya ke Fuong Tang. Menggoda, Fuong Tang secara naluriah menjawab, baru saja selesai video call dengan guru. Fuong Tang terkejut menutup mulutnya, lalu berbalik bertanya kepada Halin. Kakak, apakah kakak sudah menemukan solusi untuk masalah yang adik tanyakan tempo hari? Halin menggosok tangannya, terlihat sedikit canggung, lalu tertawa licik. Masalah apa? Apakah itu tentang membimbing pencerahan untuk Xiao Xuan? Melihat kakak seperguruannya ini selalu memikirkan hal-hal yang tidak senonoh, Fuong Tang dengan pasrah berkata, untungnya ini baru tentang kultivasi roh primordial. Mendengar itu, Halin tampak kehilangan minat. Oh, kamu khawatir tentang gadis kecil itu yang akan membentuk roh primordial? Kakak seperguruan kala itu saat membentuk inti emas menghadapi bahaya yang berlipat ganda, dua energi yin dan yang sulit diselaraskan, hampir mati. Mendengar itu, Fuong Tang sangat khawatir. Sekarang, membuat terobosan roh primordial berkali-kali lipat lebih berbahaya daripada sebelumnya. Halin berkata dengan serius, tidak ada cara lain. Menurutku, pemahaman Dao Xiao Xuan juga tidak terlalu mendalam. Sudahlah, jika kamu tidak bisa melindunginya, biarkan saja Xiao Xuan beralih ke jalur kultivasi lain. Lagi pula, Xiao Xuan adalah reinkarnasi bidadari Waqing. Siapa tahu nanti dia akan menjadi Tai Liu Jin Immortal. Mendengar itu, Fuong Tang melirik Mokuan Huyen yang masih fokus berkultivasi di dalam kamar. Keduanya saling terhubung secara telepati. Mokuan Huyen pun membuka mata menatapnya. Xiao Xuan bangkit dan keluar dari kamar. Fuong Tang di sisi lain juga baru saja hendak masuk kamar. Begitu pintu terbuka, keduanya saling berhadapan. Masing-masing sedikit merasa canggung. Tiba-tiba berhadapan dengan kakak seperguruan seperti itu membuat Fuong Tang terkejut. Lalu ia tergagap berkata, kakak seperguruan, Xiao Xuan baru-baru ini sudah bisa berlatih seni pedang bicara. Aku ingin mengajaknya bermain, maukah kakak Kem Zun ikut? Sebenarnya Xiao Xuan juga sangat ingin bermain dengan kakak.
Hanya saja kakak selalu bermeditasi tertutup setiap hari. Jadi ia tidak menemukan kesempatan. Melihat ekspresi Mok Wenhuyen, Fuong Tang khawatir dalam hati, menggunakan alasan ini untuk mengajak kakak seperguruannya keluar untuk menghilangkan kesedihan. Tentu saja, mata Mok Wenhuyen berbinar. Di sisi Fan Tri, belakangan ini tidak ada Tian Jiang yang cerewet di telinganya membuat ia merasa sedikit kosong, seperti kehilangan sesuatu. Sudah hampir 9 bulan ia kehilangan kontak dengan Tian Jiang. 9 bulan tanpa ocehannya di telinga juga terasa sedikit tidak biasa. Selain fakta bahwa ia sementara waktu tidak mengetahui situasinya, tingkat kultivasi Fangu, Bungu, dan Hoikin semuanya menunjukkan kemajuan yang jelas. Fan Tri membawa sebuah nampan, di dalamnya terdapat sebuah kotak, namun pikirannya tidak tertuju pada hal itu, melainkan sedang memikirkan hal lain. Sambil berjalan dan berpikir, ia berhenti di sebuah area kecil yang penuh dengan para ahli. Mungkin aku sudah menjadi yang paling bawah. Berdiri di depan gerbang kuil, Fan Tri memanggil ke dalam, "Leluhur guru, ini adalah ramuan obat yang diracik khusus oleh kepala sekte." Seketika, kotak di atas nampan diselimuti oleh cahaya keemasan. Terbang masuk ke dalam kamar. Dari dalam kamar terdengar suara, "Oh, ini Fan Tri, ya." Fan Tri terdiam sejenak lalu memanggil ke dalam. "Guru, murid belakangan ini mengalami kesulitan dalam berkultivasi, tidak tahu apakah ada cara untuk membantu kultivasi lebih cepat." Leluhur guru Fan Tri membawa kotak itu keluar. Bagaimana kultivasi Dao bisa terburu-buru? Murid yang bodoh ini memohon leluhur guru untuk menghukum. Leluhur guru itu tersenyum menatapnya. "Baiklah, karena kamu sering mengunjungi orang tua ini, dan juga sopan serta hormat, anggap saja ini adalah hadiah untukmu. Di dalam Jiuk Slip ini terdapat teknik rahasia yang secara kebetulan kudapatkan saat bepergian keluar. Jika kamu merasa bisa menggunakannya, cobalah latih sendiri. Ingat, jangan pamer, teknik ini bukan dari sekte Maoshan kita." Setelah berkata demikian, leluhur itu menembakkan Jiuk Slip ke arah Fan Tri. Menerima Jiuk Slip itu, Fan Tri menjawab dengan hormat, "Baik, murid mengerti sepenuhnya. Kebaikan besar leluhur guru, murid tidak akan pernah lupa." Setelah Fan Tri pergi, mata leluhur guru itu sedikit berbahaya. Di sekte pedang, kabut menyelimuti, burung-burung beterbangan di sekitarnya. Fuong Tang, Mok Wenhuyen, dan Xiao Xuan sedang berjalan menuju sekte pedang. Ia bertanya kepada dua orang di belakangnya, "Bagaimana? Pemandangan gunung-gunung ini megah, bukan, adik?" Xiao Xuan bertanya dengan bingung. Kakak, kenapa kita tiba-tiba datang ke sekte pedang?" Fuong Tang tersenyum dan berkata kepadanya, "Bukankah kamu bilang ingin belajar seni pedang? Seni pedang terbang adalah ajaran rahasia sekte pedang. Untuk mempelajarinya harus mendapatkan izin dari sekte pedang. Kakak dulu juga secara kebetulan mendapatkan kesempatan untuk mempelajarinya di sini." Mendengar itu, adik Huyen merangkul lengan Mok Wenhuyen sambil tersenyum dan berkata, "Kisah tentang kesempatan itu bagaimana? Kakak seperguruan, ceritakan padaku." Mok Wenhuyen dan Fuong Tang saling pandang dan tersenyum, tatapan mereka penuh cinta. Dia mengetik di kotak obrolan, 72 pedang. Begitu banyak jenius pedang gagal melewati rintangan, tetapi adik seperguruan dengan makna pedang 7 bintang dan makna pedang 2 prinsip berhasil melewati rintangan dan mengalahkan para jenderal sambil bertarung dan mundur. Akhirnya, mereka sampai di gerbang roh formasi, berdiri di depan tetua angin hijau. Kedua belah pihak Shushan beradu pedang. Adik seperguruan menggunakan pedang bintang ungu tunggal dan diakui oleh tetua angin hijau. Mendengar itu, kedua mata adik Huyen berbinar penuh kekaguman. Fuong Tang menggaruk wajahnya sambil tersenyum kecut. Mana mungkin sesederhana itu? Benar saja, saat bercerita sulit untuk tidak melebih-lebihkan. Melihat ke depan, adik Huyen bertanya dengan ragu, "Begitu banyak orang tidak bisa melewati formasi itu? Bagaimana kakak kedua bisa berhasil melewati?" Fuong Tang menggaruk kepalanya sambil tersenyum menjawab, "Mungkin itu keberuntungan, ditambah lagi mendapat bimbingan dari guru." Fuong Tang mengucapkan mantra, dan di tangannya muncul bayangan pedang berwarna hijau. Pedang terbang ini adalah kelas atas,
diberikan kepadaku oleh sesepuh roh formasi pedang 72 tahun. Kali ini aku juga membawamu ke sini untuk menemuinya. Pedang itu terbang menuju tangan Muk Wan Huyen. Melihat pedang terbang di tangan Muk Wan Huyen, kedua mata adik Huyen berbinar. Wah, apakah sesepuh roh pedang juga akan memberiku pedang seperti itu? Wong Tang tersenyum melihat adiknya. Kamu sedang bermimpi di siang bolong? Dikatakan seperti itu oleh kakaknya. Gadis kecil itu sedikit tidak senang. Mok Wan Huyen yang berdiri di samping tidak bisa menahan tawa melihat kedua kakak beradik itu. Wong Tang tiba-tiba merasakan sesuatu, lalu berbalik dan berkata, para tetua sekte pedang akan segera tiba, perhatikan citra diri kalian. Kakaknya berkata demikian. Adik Huyen tahu itu ditujukan kepadanya. Dia kesal sampai ingin menggigit orang. Seketika itu juga, 5 tetua tiba di depan gerbang sekte pedang. Wong Tang melihat para tetua dan segera memberi hormat. Hormat kepada para tetua. Melihatnya, semua orang dengan gembira menjawab, Falu Haudovana Negram, Ovane Negram, akhirnya kami menunggumu datang. Semua orang memandang Wong Tang, mata mereka penuh kasih sayang dan kegembiraan. Hormat kepada Daoist Master Valian. Valian Zi menarik Wong Tang mendekat dan berbisik. Kapan rencana pesta pernikahannya? Apakah sekte pedang perlu membantu persiapannya? Kamu dan gadis abadi bisu adalah panutan bagi dunia kultivasi keabadian. Pernikahan ini tidak boleh diselenggarakan begitu saja. Wong Tang tersenyum kecut. Tidak sulit. Kedatangan saya kali ini adalah karena adik seperguruan sudah lama mengagumi, ingin datang untuk belajar seni pedang terbang dari sekte pedang. Setelah mendengar itu, Valian Zi berbalik menatap adik Huyan dan berseru "Ah." Melihat semua orang menatapnya, adik Huyan mengatupkan tangan, wajahnya penuh dengan keinginan untuk belajar. Valian Zi tertawa terbahak-bahak sambil menepuk bahu Wong Tang. Begitu rupanya, cukup telepon saja. Kenapa harus repot-repot datang sendiri dari Dai Kim San? Wong Tang tersenyum menjawab. Mengajak adik Huyan ke sini untuk memperluas wawasan, sekalian menikmati tah raja spiritual dari Dai Kim San. Begitu ya? Valian Zi tertawa terbahak-bahak mengundang. Hahaha, silakan masuk, silakan masuk. Di dalam, semua orang sibuk berlatih pedang. Cahaya keemasan melesat ke langit diiringi teriakan keras. Bagus. Setelah itu, dia mengucapkan mantra untuk menarik pedang kembali ke sarungnya. Valian Zi tersenyum dan berkata kepada Wong Tang, Vane Negram, kamu adalah tetua, saat di rumah jangan hanya bertepuk tangan, berilah mereka sedikit bimbingan. Wong Tang menggaruk wajahnya sambil tersenyum kecut. Bimbingan apa? Tingkat kultivasi para murid ini tidak tinggi. Pedang surga bintang ungu tidak mudah ditampilkan, dan saya juga tidak bisa pamer di depan ahlinya menggunakan seni pedang terbang di depan sekte pedang. Namun teringat sesuatu, mata Wong Tang terfokus, dia terdiam sejenak. Dia menyerahkan pedang kepada adik Huyen. Adik Huyen, bantu kakak memegangnya. Melihat kakak kedua ingin menampilkan seni pedang tetapi malah menyerahkan pedangnya kepadanya. Adik Huyen bertanya dengan heran. Kakak kedua membimbing seni pedang tidak perlu pedang? Wong Tang tersenyum penuh percaya diri dan melangkah maju. Kamu lihat saja, nanti juga tahu. Wong Tang menarik napas dalam-dalam, dengan rendah hati berkata, mempamerkan diri di depan ahlinya. Kemudian di tangannya muncul sebuah pedang panjang. Melihat itu, semua orang terkejut. Oh, makna pedang bencana langit lagi. Dia melihat ke arah adik Huyen yang sedang memperhatikan sesuatu dengan Muk Wan Huyen. Wong Tang berpikir dalam hati. Menggunakan alasan adik Huyen belajar pedang agar bisa mengajak kakak seperguruan keluar untuk bersantai, bercanda dengan adik Huyen agar kakak seperguruan senang, dan sengaja menampilkan makna pedang bencana langit, berharap bisa memberikan inspirasi untuk terobosan kultivasi kepada kakak seperguruan. Kedua orang itu tanpa sengaja, mata mereka bertemu. Wong Tang segera menampilkan seni pedang untuk semua orang. Seni pedangnya sangat mahir, selembut awan. Menyaksikan seni pedangnya membuat semua orang tidak bisa menahan pujian. Wajah mereka penuh kekaguman. Meskipun hanya gerakan pedang dasar, tetapi jalan besar adalah kesederhanaan tertinggi di antara setiap gerakan tersembunyi kebenaran jalur pedang. Bagus sekali.
Bagus sekali. Ketua Sekte Pedang juga mengelus janggutnya dengan puas melihatnya. Setelah menampilkan beberapa set seni pedang, Fu Hongtang kembali ke posisi semula dan menarik pedangnya. Semua orang terus-menerus memuji. Sangat bagus, sangat bagus. Dalam hal kultivasi jalur pedang, Tetua Fine Nenegram memang luar biasa. Valianzi berbalik dan berkata kepada para tetua, "Para tetua, setelah menyaksikan penampilan Fine Nenegram, kalian semua pasti sangat terkesan. Jika ada yang tertarik, kalian bisa naik ke panggung untuk bertukar pendapat." Melihat orang ini begitu cepat bicara, membuat Fu Hongtang teringat kembali kenangan tak terlupakan saat berlatih pedang bersama para tetua. Dia pun berkeringat dingin. Dia ingat dulu para tetua juga menggunakan makna pedang mereka. Untuk melatih makna pedangnya, membuat makna pedang 7 bintang menjadi sempurna. Saat itu, seseorang keluar memanggil Fine Nenegram. Daoist Master Naga Hijau. Lihatlah dia dengan cermat. Bagaimana jika kita berdua berdiskusi sebentar? Melihat orang ini berbicara, Fu Hongtang merasa tidak bisa menolak. Daoist Master Naga Hijau adalah senior dari gurunya, dan dia bahkan merendahkan diri untuk berdiskusi dengannya. Jika menolak, bahkan tidak berani memikirkannya. Melihat Daoist Master Naga Hijau keluar, semua orang memberi hormat dengan hormat. Fu Hongtang melirik Mo Quan Huyan, agar kakak seperguruannya berdiri dekat untuk merasakan alam jiwa embrio juga tidak buruk. Segera setelah itu, Fu Hongtang dan Daoist Master Naga Hijau maju untuk beradu pedang. Kedua orang itu, satu berwarna emas dan satu berwarna hijau. Dua makna pedang berbenturan. Fu Hongtang menggunakan pedang surga bintang ungu. Daoist Master Naga Hijau menggunakan angin hijau mengubah matahari dan bulan. Jalur pedang kedua ahli itu mengguncang seluruh ruang. Di tempat kedua pedang berbenturan, terpancar cahaya menyilaukan ke segala arah. Menyaksikan benturan jalur pedang kedua orang itu, semua orang sangat terkejut. Melihat pemandangan mengejutkan yang diciptakan oleh kedua orang itu, semua orang buru-buru mengeluarkan ponsel untuk mengambil foto, mengabadikan momen langka ini. Adik Huyan mendongak menatap kakaknya dengan ekspresi bangga. "Wah, kakak kedua hebat sekali." Mo Quan Huyan dalam kotak obrolan berkata kepada adik Huyan. Adik seperguruan menggunakan pedang lebih indah daripada bermeditasi. Tidak disangka adik seperguruan sudah maju ke alam ini, aku juga harus segera menerobos. Melihat kedua orang itu beradu pedang, para murid berbisik-bisik. Kenapa tetua Fine Nenegram dan tetua Naga Hijau hanya beradu makna pedang, tidak menggunakan seni pedang terbang? Orang di samping juga tidak mengerti. Benar, bukankah mereka master pedang? Saya kira bisa memperluas wawasan. Melihat pedang yang dipancarkan oleh Daoist Master Naga Hijau, Fu Hongtang merenung. Sepertinya Daoist Master Naga Hijau juga menyadari bahwa sekte pedang terlalu mementingkan kuantitas teknik pedang, sedikit mengabaikan gerakan pedang lainnya. Seni pedang terbang pada akhirnya hanyalah metode kultivasi tambahan. Untuk memahami jalur pedang perlu memegang erat pedang untuk memahami, kemudian mengintegrasikan Dao ke dalam tubuh. Naga Hijau dan Fu Hongtang, kedua orang dengan kekuatan seimbang itu beradu pedang sejenak, akhirnya kembali ke posisi semula. Daoist Master Naga Hijau juga sangat terkejut dengan makna pedang Fu Hongtang. Luar biasa, luar biasa. Hanya perlu 3 tahun lagi. Siapa di dunia ini yang bisa menandingi kultivator pedang? Pedang Fine Nenegram dipuji seperti itu oleh sesepuh. Fu Hongtang segera dengan rendah hati berkata, "Ketua terlalu mengalah pada saya." Daoist Master Naga Hijau melihat Fu Hongtang yang muda, berbakat tinggi, dan rendah hati seperti itu. Dia tertawa terbahak-bahak. Ya, beberapa hari ini saya ingin melakukan kultivasi tertutup, kecuali ada hal penting. Jangan ganggu saya." Saat berjalan, Daoist Master Naga Hijau tiba-tiba mendengar suara pedang patah. Melihat pedang patah, Naga Hijau terkejut. Fine Nenegram belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Benar-benar luar biasa. Tingkat pedang surga bintang ungu Fine Nenegram saya khawatir sudah jauh melampaui Daoist Master Batmon. Melihat Daoist Master Naga Hijau pergi, Fu Hongtang cepat-cepat memanggil. "Ketua, saya ingin mengajarkan seni pedang terbang kepada adik saya." Naga Hijau tidak menoleh ke belakang, dia memasukkan pedangnya ke sarungnya dan mengeluarkan suara kling.
Daes Master Naga Hijau berbisik, mengajarkan itu benar, adik Huyen. Luong Tang adalah murid dari Yang Abadi, bisa berkultivasi dengan teknik sekte pedang. Ini juga merupakan pengakuan dari Yang Abadi terhadap sekte pedang. Hei, di Gunung Pedang Besar, di tengahnya ada sebuah prasasti batu yang diukir dua kata makam pedang. Melihat sekeliling penuh dengan pedang, adik Huyen terkejut. Valianzi menjelaskan kepadanya, ini adalah makam pedang sekte pedang. Luong Tang berhenti, menunjuk ke depan dan bertanya kepada adiknya, adik Huyen, kamu tahu siapa pemilik pedang-pedang ini? Adik Huyen dengan patuh menjawab, tidak tahu. Luong Tang duduk di depan sebuah pedang, menjelaskan kepadanya. 100 tahun yang lalu, negara pulau berniat menginvasi wilayah Deihai. Saat itu, energi asal langit dan bumi belum pulih. Metode kultivasi hanya teori yang jauh. Dari sekte pedang, beberapa tetua dari warisan Dao yang tersisa, generasi muda yang bisa menggunakan pedang berangsur-angsur turun gunung melawan invasi negara pulau. Pada akhirnya, hanya pedang-pedang yang patah ini yang kembali ke kampung halaman. Kamu ingat dulu kamu pernah bertanya kepada kakak mengapa kultivator Dao sangat membenci dunia kultivasi negara pulau. Luong Tang berbicara sambil membuka botol anggur dan menuangkannya. Anggur ke tanah di sekitar badan pedang lalu melanjutkan. Karena di zaman itu, banyak Daoist Master yang muncul, ada kebencian yang tidak akan pernah terhapuskan. Sekarang saya tidak bisa mengatakan ini adalah balas dendam, saya tidak menyesal, tetapi negara pulau harus membayar harga untuk penindasan dan penghinaan di masa lalu. Untuk para tetua yang telah gugur, saya hanya bisa melakukan ini. Mendengar Luong Tang menceritakan sejarah, wajah setiap orang menunjukkan sedikit kesedihan. Selesai berbicara, Luong Tang bangkit dan berkata kepada semua orang, ayo pergi. Dia tersenyum dan berkata, saya akan membawa kalian menemui sesepuh roh formasi. Berhenti di depan sebuah pintu, Luong Tang berkata, tempat ini adalah formasi pedang 72, sekelilingnya berkilauan cahaya keemasan. Pedang di bahu Luong Tang bergerak sedikit, dia terkejut berbalik dan bertanya, GVN, kamu sudah bangun? Sang Master Luong Tang entah mengapa berbalik berbicara dengan pedang, membuat Valianzi bingung dan bertanya, Fine Negram, kamu sedang berbicara dengan siapa? Kemudian dari pedang Luong Tang muncullah sebuah sosok, tampak seperti gadis abadi, membuat Valianzi terkejut. Gadis abadi ini, GVN, keluar dari pedang Luong Tang, berdiri di depan pintu formasi pedang 72 dan berkata, coba masuk dan lihat, sepertinya ada orang musuh di dalam. Luong Tang menjawab, tidak bisa masuk, ini adalah tempat ujian sekte pedang, ada formasi pelindung. Du Feien dengan tenang berkata, kalau begitu hancurkan saja formasinya. Mendengar itu, Luong Tang sedikit tercengang, tidak menyangka dia begitu kuat. Ini adalah tanah keberuntungan terpenting sekte pedang, bagaimana bisa menghancurkan formasi mereka? Daoist sejati angin hijau berkata, aku ingat sekarang, aku tahu aura ini milik siapa? Luong Tang segera bertanya, siapa? Du Feien melihat ke depan dan berkata, ia adalah jenderal dewa di bawah Kaisar Agung Ziwei, bertindak sebagai tangan kanan yang cakap, dan selalu berada di Istana Bintang Kutub Utara dari Biduk. Ia memegang kekuasaan surgawi, mengambil alih posisi Jenderal Bintang Wenku di pengadilan surgawi. Luong Tang mengerutkan kening dan bertanya, Jenderal Bintang Wenku yang bertanggung jawab atas urusan sipil, mengapa ia meninggalkan warisan Dao? Valuyen Tu juga tidak mengerti. Benar, Du Fan melanjutkan. Bukankah pejabat sipil mewakili kelemahan Ziwei? Ditanya demikian, Luong Tang terdiam sebentar, Du Fan menjelaskan, pada masa keemasan pengadilan surgawi, orang yang kemampuannya sedikit di bawah Ziwei baru bisa menjadi jenderal surgawi untuk mencetak prestasi. Para ahli sejati adalah inti pejabat sipil pengadilan surgawi. Wajing saat itu juga adalah pejabat sipil. Inti sebenarnya dari pengadilan surgawi adalah para pejabat sipil yang biasanya tidak menampakkan diri, membantu dewa-dewa mengelola tatanan tiga alam. Setelah mendengar itu, Luong Tang menggaruk kepala sambil tertawa. Haha, jadi begitu, aku belajar hal baru lagi. Valuyen Tu menghela napas.
Saya juga tidak tahu apakah leluhur guru saya masih aman. Setelah ragu sejenak, Faluyen Tu memberanikan diri bertanya kepada Dufan. Maaf bertanya, apakah senior bisa menghancurkan formasi besar di sini? Mendengar pertanyaan ini, Dufan juga sedikit terkejut dan bertanya balik. Bukankah ini tanah bekas sekte kalian? Mengapa harus dihancurkan? Faluyen Tu berkata dengan nada sedih. Semua orang tahu bahwa 15 tahun yang lalu, gejolak mengerikan di alam bawah kecil akhirnya membawa kembali 15 kultivator kuno. Kekuatan ke-15 kultivator kuno ini setidaknya semua sudah mencapai tahap pelepasan embrio. Namun di antara ke-15 sesepuh agung ini, tidak ada satupun dari sekte pedang kami. Meskipun para sesepuh agung dikenai batasan oleh Master Surgawi, tetapi jika mereka melepaskan batasan dan kembali bergabung dengan sekte, posisi sekte pedang kami di dunia kultivasi pasti akan tertekan. Kami pernah ingin mengundang senior arwah formasi di 72 pedang untuk beraksi demi mengurangi tekanan yang dibawa oleh ke-15 sesepuh agung. Mendengar itu, Dufan semakin bingung. Wong Tang menjelaskan kepadanya. Senior arwah formasi adalah roh pedang dari pedang pendamping Taoyi sejati King Fang yang dulu ditinggalkan di sini oleh Taoyi sejati King Feng. Faluyen Tu melanjutkan dengan cemas. Meskipun sesepuh arwah formasi setuju untuk beraksi, ia tidak bisa menghancurkan formasi sendiri. Formasi besar ini didirikan oleh leluhur Taoyi sejati King Feng di masa lalu, dan ternyata sekelompok kultivator inti Nation dan tahap rumah surgawi pun tidak bisa menghancurkannya. Oleh karena itu, saya tidak tahu apakah boleh merepotkan senior untuk menghancurkan formasi. Dufan terdiam sejenak lalu menjawab, tentu saja bisa. Mendengar bahwa formasi bisa dihancurkan, Faluyen Tu berkata dengan gembira. Kalau begitu bagus sekali, mohon tunggu sebentar, saya akan pergi memanggil para sesepuh. Taoist Master King Long memimpin. Ia baru saja mengatakan ingin bermeditasi tertutup, kini ia berjalan dengan wajah serius menuju Wong Tang dan semua orang. Semua orang membungkuk hormat kepada Fan Qiu. Gadis abadi roh pedang yang terhormat, Wong Tang, mewakili sekte pedang, memohon Anda membantu kami menghancurkan formasi, membebaskan senior arwah formasi. Fan Qiu mengedipkan mata dengan nakal, setuju? Tentu saja saya tidak akan menolak. Wong Tang bertanya kepada King Long, senior King Long, benarkah bisa menggunakan metode ini untuk menghancurkan formasi? Tidak akan membuat formasi pedang membalas balik, kan? King Long mengangguk pelan. Sebelumnya saya sudah mengirim orang ke dalam formasi untuk bertanya pada senior arwah formasi. Dia akan membantu kita dari dalam. Wong Tang kendalikan formasi pedang. Mendengar itu, Wong Tang langsung setuju. Ia melompat, mencabut pedang, lalu menebas lurus ke pintu batu di depannya. Melihat pintu batu muncul retakan, Wong Tang tersenyum, terus meningkatkan kekuatannya. Ia bertanya kepada Fan Qiu. Fan Qiu, setelah menyalurkan energi pedang ke dinding batu, apa yang harus dilakukan? Fan Qiu di samping mengingatkan, gunakan pedang Ziwei terkuatmu saat ini, aktifkan formasi besar di sini, operasikan lalu picu ledakan energi pedang di dalamnya, itu saja. Melihat betapa sederhananya itu, Wong Tang juga sedikit terkejut. Hanya sesederhana itu, rasanya seperti seluruh gunung akan meledak. Begitu, melihat anak muda ini menganggap semuanya sesederhana itu, Fan Qiu mengingatkan, kuncinya adalah memperhitungkan konteksnya. Wong Tang melihat situasi dan poin-poin penting. Mendengar itu, Wong Tang segera memusatkan kekuatan spiritual ke pedangnya. Baiklah, ia sedikit tak berdaya. Saya adalah seorang kultivator pedang, hal-hal yang tidak saya mengerti, saya tidak berani banyak bicara. Daripada banyak bertanya, lebih baik melakukannya saja. Wong Tang mengerahkan pedang surgawi Ziwei. Ia mengerahkan teknik pedang yang luar biasa, dengan kekuatan dahsyat, sekaligus membuat orang terkesima dan memuji. Karena setiap tebasan pedang itu sangat indah. Cahaya pedang biru mengelilingi Wong Tang. Melihat Wong Tang di atas membuat para sesepuh sekte pedang sangat terkejut. Esensi Dao pedang ini sungguh mendalam. Tidak heran dulu Fangu sendiri bisa mengalahkan seluruh pasukan faksi bayangan barat. Dalam sekejap mata, retakan menyebar di dinding batu. Dari dalam terpancar cahaya keemasan. Melihat itu, semua orang terkejut dan mundur beberapa langkah.
Faluyen Tu berbalik dengan ekspresi serius. Sepertinya formasi pedang telah merasakan esensi pedang dari Fangu dan mulai beroperasi. Senior arwah formasi, kami mengandalkan Anda. Seberkas esensi pedang keemasan menembus keluar dari dinding batu, menusuk lurus ke arah Fuong Tang. Dengan satu tebasan hebat, Fuong Tang segera menggunakan pedang Qinglong dan pedang Ziwei untuk menghancurkan berkas esensi pedang keemasan itu. Pedang Fuong Tang menembus celah patung batu, melesat lurus ke dalam. Melihat itu, Qinglong berkata dengan gembira, tingkat ini, jalur pedang ini, Ziwei ini sungguh luar biasa. Mok Wan Huyan dan Xiao Wuyan juga menatap Fuong Tang dengan bangga. Retakan di dinding batu semakin besar, cahaya keemasan yang menyilaukan terpancar keluar. Senior arwah formasi akhirnya dibebaskan, seluruh tubuhnya diselimuti esensi pedang keemasan. Ia menatap Fuong Tang seperti kepada seorang sahabat karib dan berkata, anak muda, lama tidak bertemu. Di sekte pedang gunung belakang, arwah formasi dengan hormat berterima kasih kepada Fan Qiu. Terima kasih, Yang Mulia, atas bantuan Anda kepada hamba. Urusan pedang kecil hamba ini masih perlu merepotkan Anda untuk menanganinya. Fan Qiu menjawab dengan lembut, tidak apa-apa, bertemu dengan senior arwah formasi. Senior Taoist Master Qinglong dan semua orang segera membungkuk hormat. Fuong Tang tertawa canggung. Senior ini sepertinya adalah roh pedang yang dulu dibina oleh Jenderal Bintang Wenku ketika ia masih berkelana di dunia fana. Mengapa dia? Tapi dia begitu hormat padanya? Fan Qiu melirik Fuong Tang dengan jijik. Apa kamu pikir semua orang sepertimu yang tidak punya aturan? Fuong Tang berkata dengan santai, aku tidak mengganggunya saja sudah untung. Mendengar itu, Fan Qiu sangat marah hingga ingin memukulnya. Sepertinya aku harus mengawasimu lebih ketat. Jika Wa Qing ada di sampingmu, aku khawatir dia sudah lama jatuh ke dalam perangkapmu. Jika tidak, kamu pasti akan menggunakan taktik madu untuk menarik lebah, memikat semua kultivator wanita lainnya. Melihat senior ini begitu galak, Fuong Tang tak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Ia segera mengangguk, menyatukan kedua tangan memohon, saya tidak berani, saya hanya salah bicara saja. Tiba-tiba, mata Fuong Tang dipenuhi keterkejutan. Esensi pedang keemasan menyala, menyerang batu di atas. Melihat itu, Fan Qiu berkata, ada aku di sini, dia tidak akan berani berbicara sembarangan. Fuong Tang, Mok Wan Huyan, dan Xiao Huyan pergi. Sebelum pergi, ketiganya mengangguk mengucapkan selamat tinggal kepada Taoist Master Qinglong. Ketiganya tiba di depan sebuah pintu. Suara senior arwah formasi terdengar. Anak muda, sampai jumpa lagi. Kamu belum genap 25 tahun tapi sudah sangat berbeda dari dulu. Cepat ceritakan padaku apa saja yang sudah kamu alami. Fuong Tang menjawab dengan hormat sambil menyatukan kedua tangan. Senior, ini kita bicarakan nanti saja. Saya ingin bertanya satu hal kepada senior, apakah senior menguasai jalur yin yang? Senior arwah formasi terdiam sejenak, mengerutkan kening dan berkata, yin yang, di sini memang ada dua teknik pedang yang berkaitan dengan yin yang. Mendengar itu, Fuong Tang gembira dalam hati. Kalau begitu bagus sekali. Teknik pedang itu ada di lantai berapa? Senior arwah formasi menjawab, tentu saja ada di lantai 8, yaitu di antara teknik pedang yang kamu dapatkan sebelumnya tapi belum sempat kamu lihat. Mendengar itu, Fuong Tang segera pergi ke lantai 872 pedang. Senior, formasi besar sekarang sudah hancur. Saya Fuong Tang harus memanggil senior seperti apa? Ia melirik Fuong Tang. Tanpa nama, kamu panggil saja aku begitu, teman kecil. Biar saya bertanya, jalur yin yang menghadapi kesulitan apa? Fuong Tang menatap Mok Wan Huyan di belakangnya. Saya berbicara tentang kakak seperguruan saya. Dia menghadapi kemacetan dalam kultivasinya, ingin menembus ke tahap inti Nation tapi terlalu berbahaya. Mendengar itu, senior arwah formasi mengangkat tangan dan berkata, biarkan kakak seperguruanmu mengerahkan teknik Do-nya, biar saya lihat sudah sampai tahap kultivasi mana gadis kecil ini. Mendengar itu, Fuong Tang berkata dengan gembira kepada Mok Wan Huyan. Baiklah, kakak seperguruan anggap saja aku sebagai target, kerahkan seluruh kekuatanmu agar senior di samping bisa melihat.
Mo Kuan Huyen menunjukkan ekspresi cemas, menggunakan kekerasan pada adik seperguruan sepertinya tidak baik. Luong Tang menyingsingkan lengan baju, bersiap diri. Kakak seperguruan jangan banyak berpikir, kerahkan saja seluruh kekuatanmu. Melihat Luong Tang bersemangat sekali, Mo Kuan Huyen juga tidak ingin mengecewakannya. Mo Kuan Huyen mulai mengerahkan teknik kultivasinya. Ia menggunakan formasi asal dua Qi Yin Yang. Keduanya berdiri berhadapan, bersiap diri untuk melancarkan serangan. Luong Tang berpikir dalam hati. Jalur Yin Yang kakak seperguruan seimbang, tidak bisa diremehkan. Meskipun dia saat ini hanya di tahap akhir tahap bakat surgawi, tahap siwenya masih 2 tingkat di bawahku. Tapi pertarungan melampaui level ini bagi kakak seperguruan semudah makan nasi. Seorang pria tidak boleh kehilangan muka di depan wanita yang dicintainya. Mo Kuan Huyen tidak peduli apa yang dipikirkan Luong Tang. Ia tetap fokus menggerakkan kekuatan spiritual dalam tubuhnya. Dua berkas cahaya biru tua dan muda saling berjalin, dua kepalan tangan saling beradu membentuk lingkaran raksasa, menyerang ke arah Luong Tang. Luong Tang juga memusatkan pikiran untuk bersiap menghadapi pertempuran. Ini dia, dua kepalan tangan, satu gelap satu terang, menyerang Luong Tang. Menerima pukulan ini membuatnya mundur beberapa langkah. Senior arwah formasi dan Xiao Huyen duduk di dalam penghalang, mengamati kedua orang di bawah. Mo Kuan Huyen setelah mengerahkan seluruh kekuatannya dalam teknik kultivasi, perlahan membuka mata. Segera maju untuk menanyakan keadaan Luong Tang. Ia melambaikan tangan menenangkan, aku tidak apa-apa. Kekuatan kakak seperguruan memang dahsyat, tidak kalah dariku. Mendengar kata-kata ini membuat Mo Kuan Huyen senang dalam hati. Luong Tang berbalik dan bertanya kepada senior arwah formasi. Senior, apakah senior sudah melihat sesuatu? Senior arwah formasi terdiam sejenak lalu menjawab, pelengkap Yin yang miliknya belum membentuk inti Nation. Tetapi di level ini sudah bisa mengendalikan dua aliran kekuatan Yin yang sampai sejauh ini. Kakak seperguruanmu, jika bisa membentuk inti Nation, melewati kesengsaraan surgawi dan melangkah ke alam abadi inti Nation, aku khawatir sulit bagi orang di level yang sama untuk melawannya. Bakat pedangmu sudah membuatku sangat terkejut, tidak disangka kakak seperguruanmu juga adalah bakat luar biasa yang mengguncang langit dan bumi seperti ini. Luong Tang berkata dengan suara penuh kebanggaan. Kakak seperguruan saya adalah dewi dari pengadilan surgawi yang berinkarnasi. Mendengar ia berkata begitu, senior arwah formasi terkejut. Apa, pedang kecil ini telah bersikap tidak sopan? Tidak sopan? Tiba-tiba, Xiao Huyen membuka mata lebar-lebar dengan terkejut dan bertanya kepada Luong Tang, kakak seperguruan, kedua lengan kakak gemetar, apa kakak baik-baik saja? Berusaha menahan agar Mo Kuan Huyen tidak menyadari, tetapi justru terungkap oleh adiknya. Luong Tang berusaha bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Mana ada, Luong Tang berusaha mengendalikan tangannya yang gemetar, dalam hati meratap, aku tidak akan pernah mengungkapkan serangan kasih sayang dari kakak seperguruan. Seberapa kuat, Luong Tang mendorong Mo Kuan Huyen ke hadapan roh formasi. Senior, ada saran? Roh formasi menunjukkan ekspresi berpikir keras. Saya tidak berani memberikan petunjuk sembarangan. Dia membuka tangannya, dan muncul cangkir berwarna hitam. Cangkir itu perlahan membesar. Di sekelilingnya dikelilingi oleh aura keemasan. Dari aura keemasan itu, semakin banyak hal yang keluar. Muncul di hadapan Mo Kuan Huyen dua manual seni pedang. Kamu biarkan kakak seperguruanmu memahami dua seni pedang ini. Luong Tang memandang Mo Kuan Huyen dengan pandangan tegas. Tidak apa-apa. Terakhir kali aku berhasil melewati ujian. Sesuai aturan 72 pedang, semua ini aku bisa ambil. Memegang dua manual seni pedang itu, kedua mata Mo Kuan Huyen menyala-nyala penuh semangat juang. Melihat kakak seperguruan penuh semangat, Luong Tang buru-buru menasihati. Kakak seperguruan, tenanglah. Mo Kuan Huyen menundukkan kepala berterima kasih kepada senior roh formasi. Mendapatkan penghormatan seperti itu dari gadis abadi Istana Langit. Hatinya sedikit melayang-layang. Begitu Mo Kuan Huyen selesai memberi hormat, dia buru-buru kembali ke tempat duduknya. Roh formasi menutup mata dan berkata kepada Luong Tang, Nak, jangan pura-pura lagi, kakak seperguruanmu sudah pergi.
Terkena telah oleh senior ini, Fu Hongtang juga tidak bisa membantah. Senior memang tidak ada yang luput dari pandangan. Di tangan Fu Hongtang masih ada bekas pukulan Muk Wen Huyen tadi. 2 pukulan dari kakak seperguruan itu cukup untuk melukai para seorang kultivator Nation Soul yang tidak siap. Senior Raw formasi mengambil 2 kursi dan sebuah meja kecil. Setelah duduk, dia langsung berkata kepada Fu Hongtang, "Pada akhirnya, kultivasi tetaplah urusan pribadi. Meskipun kamu sangat ingin membantu kakak seperguruanmu melewati kesengsaraan Nation Soul ini, tetapi pada akhirnya dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Jika benar-benar ingin membantunya, biarkan dia berkultivasi sesuai dengan alamiahnya, justru akan lebih mudah berhasil." Fu Hongtang menundukkan kepala, wajahnya murung. Fu Hongtang teringat sifat kompetitif Muk Wen Huyen, pikirannya seringkali sangat sederhana, yaitu ingin mengejar tingkat kultivasinya. Senior Raw formasi menasihati, berkultivasi adalah demi jalan agung keabadian, kedudukan spiritual setiap orang tidak sama. Fu Hongtang pasti akan cemas dan khawatir. Senior benar. Fu Hongtang memandang aura logam yang melayang-layang di tangannya, merenungkan bahwa luka di tangannya, meskipun hanya luka luar, tetapi saat itu dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan 2 pukulan itu. Jika dia melarutkan kekuatan yang tersebar, kehilangan perlindungan formasi besar di tempat ini, bisa JT akan menderita beberapa kerugian. Saat sedang berpikir, dia mendengar senior Raw formasi memanggil, "Nak!" Fu Hongtang melirik dan melihat dia berbisik, "Kamu, Fu Hongtang, pernah mendengar tentang masalah keberuntungan?" Fu Hongtang juga tidak menyembunyikan. Masalah keberuntungan terlalu samar dan tidak nyata. Senior Raw formasi mengelus jenggotnya, menambahkan pengetahuannya tentang keberuntungan kepadanya. Bagi kultivator biasa, memang samar dan tidak nyata. Tetapi bagi ahli kultivasi Dao sejati, keberuntungan adalah masalah yang sulit dihindari. Saya pernah mengikuti Master Pedang selama bertahun-tahun dan mendengar bahwa Master Pedang pernah mendiskusikan hal ini dengan beberapa abadi beberapa kali. Tahun itu, setelah Kaisar Abadi mengalami masalah, Istana Langit langsung dikepung oleh ahli kuat dari berbagai wilayah bintang. Salah satu alasan utamanya adalah Istana Langit pada masa kejayaannya menduduki benua Jalan Agung Ortodoks. Fu Hongtang menerima keberuntungan dari langit dan bumi. Mendengar ini, Fu Hongtang bertanya dengan terkejut, "Kalau begitu, Istana Langit diserang, keberuntungannya seharusnya sudah menghilang, kan?" Raw formasi mengerutkan kening menjawab, "Tidak begitu, masalah ini aneh di situ. Tahun itu, para abadi Istana Langit juga tidak. Maksudku, kamu Fu Hongtang tidak memikirkannya. Tetapi mereka berdiam di dunia ini selama ribuan tahun, memang ada keberuntungan yang melindungi. Orang yang terluka parah dan hampir mati selalu bisa hidup kembali dengan mengandalkan secercah harapan hidup. Kaisar Ziwei bahkan berhasil menembus beberapa tahap kultivasi. Jika tempat ini bukan tanah terlarang abadi, para abadi itu juga tidak akan terburu-buru pergi." Mendengar ini, Fu Hongtang dan Raw formasi juga ikut tertawa. "Awalnya tingkat kultivasimu terlalu rendah, pengetahuanmu tidak banyak, membicarakan hal ini hanya akan memengaruhi hati Daomu. Tidak seperti sekarang, keberuntungan Istana Langit masih ada di sekte Dao, dan kamu sudah mengumpulkan cukup banyak keberuntungan. Sayangnya, saya hanyalah pedang yang tidak memiliki metode melihat keberuntungan, juga tidak memiliki kemampuan melihat keberuntungan, tidak bisa membantumu banyak." Dia menepuk bahu Fu Hongtang. "Tapi kamu juga jangan terlalu khawatir, keberuntunganmu cukup kuat. Selama kamu berada di samping kakak seperguruan, kamu pasti bisa membawa keberuntungannya, mungkin dia bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan." Mendengar itu, Fu Hongtang tampak merenung. Dia merasa perkataan ini terdengar sedikit akrab, sepertinya sudah pernah dikatakan oleh seseorang. Dia teringat berita yang dikirimkan oleh Huai Gu dan Ling Jing beberapa hari yang lalu juga memiliki maksud ini. Dia masih sedikit tidak mengerti, lalu langsung bertanya, "Mohon tanya senior, sebenarnya apa itu keberuntungan?" Senior Raw formasi menjelaskan dengan suara berat, "Bagi para abadi, setiap tahap kultivasi memiliki pemahaman yang berbeda tentang keberuntungan. Saat ini bagimu, keberuntungan bisa dianggap sebagai kesempatan dan takdir.
Keberuntungan seseorang secara tidak sadar akan terbawa ke dalam berbagai pengaruh takdir langit dan bumi yang besar. Jika mampu menanggung bagian keberuntungan ini, maka akan mendapatkan banyak keuntungan. Tiba-tiba, matanya penuh keseriusan. Tetapi jika tidak mampu menanggungnya, melihat roh formasi menunjukkan ekspresi seperti itu, Fuong Tang sedikit panik, mendesak bertanya, "Akan bagaimana? Bagaimana?" Roh formasi dengan wajah muram, berkata-kata demi kata. "Mati dengan tragis." Kata-kata ini membangkitkan rasa takut di hati Fuong Tang. Adapun Xiao Huyen, dia memperhatikan ujung jarinya. Berdiam di sini beberapa hari, dia juga sedikit merasakan pertukaran gerakan antara Fuong Tang dan senior roh formasi. 7 hari kemudian, kakak seperguruan akhirnya menyelesaikan pemahaman dan verifikasi 2 seni pedang. Niat pedangnya juga membuat kemajuan besar. Xiao Huyen juga belajar teknik mental dan mantra pedang seni kontrol darinya. Akhirnya tiba saatnya Fuong Tang dan rombongannya pergi. Hati-hati dalam perjalanan. Ketiganya berpamitan dengan hormat. "Senior, kami telah mengganggu Anda. Hari ini kami mohon diri untuk pergi." Setelah lama sendirian kini ada teman. Kini semua orang akan pergi membuat senior roh formasi juga sedikit sedih, tetapi pertemuan pasti ada perpisahan. Sebelum Fuong Tang dan rombongannya pergi, senior roh formasi berpesan, "Nak, dan juga gadis abadi ini, saya ada beberapa kata yang ingin disampaikan. Praktisi jalan yin yang dari dulu hingga sekarang sangat sedikit, hanya karena jalan ini terlalu mendalam dan misterius, sulit dipahami dan sakral. Jika ada bagian yang tidak dimengerti, jangan memaksakannya. Harus tahu bahwa semua jalan agung mengarah ke keabadian. Berkultivasi jalan agung ini, ingatlah jangan terlalu serakah, apalagi menetapkan tujuan terlalu tinggi. Harus memahami langkah demi langkah. Pada saat krusial, harus tahu bagaimana memilih untuk melepaskan." Mendengar itu, Fuong Tang mengerutkan kening dan merenung tentang 2 kata pilihan. Melepaskan. Dia mengatupkan tangan berterima kasih kepada roh formasi. "Terima kasih atas bimbingan senior." Senior roh formasi mengangkat tangan. Sebuah harta karun seperti mutiara bersinar muncul. Kalau mau pergi, tidak boleh tanpa hadiah. Mutiara spiritual itu berhenti di hadapan Fuong Tang. Xiao Huyen kedua matanya berbinar penuh harapan, memandang kakaknya. "Kakak kedua, ini bola untukku." Melihat tingkah adiknya, Fuong Tang teringat ekspresinya saat di pintu sekte pedang. Benar-benar tidak salah kalau dia kakak beradik dekat dengan Helian. Tingkah tergila-gila pada harta karun ini benar-benar tidak berbeda. Fuong Tang menghela napas pasrah sambil mengusap keningnya. Adik sudah mengatakannya, sebagai seorang kakak aku harus setuju saja. Hadiah dari senior juga tidak pantas ditolak. Setelah menerima hadiah, Xiao Huyen segera pergi ke hadapan roh formasi dengan patuh mengucapkan terima kasih. "Terima kasih senior." Roh formasi tersenyum memandang gadis kecil di hadapannya. Sosoknya berkelebat lalu menghilang. Sebelum menghilang, suaranya masih bergema. "Meskipun masalah keberuntungan itu berbahaya, jangan terlalu memedulikannya. Memiliki keberuntungan besar adalah hal baik, tidak memilikinya juga bukan hal buruk. Yang terpenting adalah hati yang teguh pada Dao." Fuong Tang memandang titik cahaya itu, merenung. Hati yang teguh pada Dao. Fuong Tang dan semua orang meninggalkan sekte pedang, kembali dengan menunggangi pedang. Fuong Tang berbalik bertanya kepada Mok Wan Huyen, "Kakak seperguruan, kali ini panen besar, kan?" Mok Wan Huyen tersenyum menjawab, Kalau begitu bagus sekali. Lebih baik keluar sebentar daripada berkultivasi tertutup. Selanjutnya kita pulang ke Gunung Udang saja. Guru sudah menghubungi beberapa senior yang mahir dalam seni Taikai, setuju untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dengan kita." Mendengar itu, Mok Wan Huyen kembali penuh semangat juang. Tetapi dia tidak suka harus mengandalkan orang lain untuk maju. Wajahnya kompetitif, memahami sendiri sudah cukup, tidak perlu meminta bantuan orang lain. Melihat Mok Wan Huyen seperti itu, Fuong Tang dengan lembut menggenggam tangannya, berkata dengan lembut, "Berdiskusi dan memverifikasi bersama akan menguntungkan kedua belah pihak. Kakak seperguruan jika ingin menembus Nation Soul, harus mengumpulkan lebih banyak pengalaman agar bisa yakin." Mendengar Fuong Tang berkata begitu, Mok Wan Huyen menjawab dengan patuh,
aku akan mengikuti adik. Melihat dia begitu patuh, hati Fu Hongtang sangat gembira. Kakak seperguruan sungguh patuh. Hahaha. Xiao Yun muncul, berkata kepada Fu Hongtang. Kenapa? Tapi apa Wahang saat ini kekurangan teknik kultivasi? Betul, itu adalah kelalaianku. Wahang saat ini kehilangan ingatan kehidupan sebelumnya, tentu saja juga kehilangan pencerahan kehidupan sebelumnya. Jika aku lebih awal memperhatikan hal ini, dia tidak akan. Xiao Yun tidak jatuh ke dalam situasi sulit seperti sekarang. Mok Wen Huyen mengerutkan kening dan menyela. Jalan ini dulu aku pilih sendiri, biarkan aku melanjutkannya sendiri. Xiao Yun melihat niat baiknya diperlakukan seperti itu oleh gadis ini, dia sedikit marah. Jika pengalaman yang dikumpulkan oleh para pendahulu bisa membantumu mencapai efisiensi berlipat ganda, saat melewati kesengsaraan akan semakin yakin. Kenapa tidak? Tidak perlu. Melihat Mok Wen Huyen membuat Xiao Yun marah, Fu Hongtang buru-buru membantu kakak seperguruannya keluar dari kesulitan. Kakak seperguruan Xiao Yun, dia hanya tidak ingin merepotkan orang lain saja. Kakak punya teknik kultivasi jalan yin yang tidak. Xiao Yun mendengar itu, merenung sejenak lalu berkata, aku belum pernah berkultivasi jalan ini. Namun, di masa perang besar dulu, ada seorang ahli yang mahir dalam jalan ini di sini. Warisan yang dia tinggalkan, kita semua tahu. Mendengar Xiao Yun mengatakan ada sebuah manual jalan kebijaksanaan yang Fu Hongtang selalu cari, membuatnya sedikit berharap. Xiao Yun menunjuk ke depan, Fu Hongtang mengikuti arah tangannya. Xiao Yun berkata pelan. Di sana, Fu Hongtang dan Mok Wen Huyen memandangi bulan di langit, hati mereka penuh perasaan campur aduk. Keduanya ingin pergi ke sana untuk mencari teknik kultivasi untuk Mok Wen Huyen. Tetapi hal sepenting itu harus diberitahukan kepada guru terlebih dahulu. Karena itu, keduanya segera menelpon Tang Montu. Ia terkejut bertanya apakah kedua muridnya ingin pergi ke Istana Bulan. Wong Tang menjawab, iya. Gadis abadi Daufan berkata begitu. Di Istana Bulan ada warisan Dao lengkap yang ditinggalkan oleh pengadilan surgawi. Di dalamnya ada banyak teknik kultivasi yang menyimbangkan yin dan yang. Mengetahui itu, Tang Montu merasa sedikit kesulitan untuk membicarakan hal ini. Melihat gurunya ragu-ragu, Fu Hongtang merenung, sepertinya sedikit merasa tidak enak untuk gurunya. Mungkin khawatir kita akan mengalami sesuatu di sana. Ia mendongak menatap langit, melanjutkan. Guru, saya baru saja menghitung, jarak rata-rata bulan dari bumi sekitar 380.000 kilometer. Dengan kekuatan sihir saya, cukup untuk membawa kakak seperguruan terbang ke sana. Tang Montu merasa dirinya sekarang seperti seorang ayah tua yang khawatir akan kedua anaknya. Guru bukan mengkhawatirkan hal ini, tapi pemerintah khawatir akan dampaknya di kemudian hari. Semua orang tahu Istana Bulan adalah tempat penting pengadilan surgawi. Tempat kultivasi yang diberkati, tetapi juga tahu bahwa itu belum terbuka. Saat ini, pemerintah mengendalikan sebagian besar sumber daya kultivasi, menghambat nadi kehidupan warisan Dao. Jika Istana Bulan terbuka, warisan Dao pasti akan menyerukan untuk menggalinya bersama-sama. Setiap orang ingin bagian, pada saat itu sungguh, tetapi kekuatan warisan Dao dari sekte Dao akan tersebar, dikhawatirkan akan menimbulkan banyak masalah. Mendengar gurunya berbicara panjang lebar, Fu Hongtang juga sedikit khawatir. Ia tidak berpikir sejauh orang tua. Kenapa banyak sekali masalah seperti ini? Tang Montu menggelengkan kepala dan melanjutkan, jika berita tentang Istana Bulan tersebar keluar, para kultivator lain pasti akan mengeluh. Kalian berdua selalu menggunakan peninggalan pengadilan surgawi untuk berkultivasi, ini sangat mudah menimbulkan konflik antara kultivator dan pemerintah. Dunia kultivasi Dao sekarang terlihat damai di permukaan, tetapi sebenarnya ada faktor-faktor ketidakstabilan di balik layar. Tentu saja, bagi kalian berdua, ini adalah anugerah langit, jadi pergilah jika ingin pergi. Wong Kang tetap pergi, hanya saja harus dilakukan secara rahasia, sebaiknya diam-diam pergi ke sana. Melihat gurunya akhirnya setuju, Wong Tang menoleh dan tersenyum pada Mok Wen Huyen. Jiti guru, kami akan mengatakan kepada pihak luar bahwa kakak seperguruan sedang melakukan kultivasi tertutup untuk menerobos ke alam jiwa primordial, tidak ada hubungannya. Diam-diam pergi juga sangat sederhana, cukup jangan menarik perhatian orang lain. Tiba-tiba,
Pedang di punggung Fuong Tang mengeluarkan suara berdenging. Matanya Tang Wontu sedikit terkejut melihat reaksi pedang itu. Tang Wontu bertanya, "Tang kecil, ada apa?" Fuong Tang tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Mok Wen Huyen. Ditatap seperti itu olehnya, Mok Wen Huyen juga sedikit bingung dan gelisah. Fuong Tang berkata kepada Tang Wontu, "Guru, menurut Daofan, Istana Bulan bukanlah tempat yang diberkati yang ditinggalkan untuk sekte Dao, melainkan jalan mundur yang dipersiapkan oleh para abadi untuk diri mereka sendiri. Di dalamnya semua adalah warisan Dao dari para ahli top, juga merupakan sesuatu yang ditinggalkan oleh para abadi pengadilan surgawi untuk diri mereka sendiri." Mendengar itu, Tang Wontu juga sedikit lega. Begitu rupanya, jika kita benar-benar ditinggalkan oleh sekte-sekte lain, menunggu para abadi kembali sungguh sulit. Saya tidak cocok, tetapi hal ini juga tidak bisa dijelaskan kepada warisan Dao. Setelah mendengar itu, semua orang menghela napas. Masalah ini sama sekali tidak mudah diurus. Xiao Huyan yang selama ini diam akhirnya angkat bicara. Gadis itu menarik baju Fuong Tang dengan penuh harap berkata, "Kakak, bisakah kita bicara empat mata sebentar?" Fuong Tang adalah seorang kakak yang baik. Tentu saja ia akan menghormati kebebasan berbicara adiknya. Ia dengan murah hati berkata, "Bicaralah. Keluarga kita tidak mengontrol kebebasan berbicara, hanya mengontrol ketat masalah pacaran dini saja." Tidak tahu mengapa kakaknya tiba-tiba beralih ke masalah pacaran dini membuat Xiao Huyan sedikit terdiam. Xiao Huyan mengungkapkan pemikirannya, "Situasi saat ini adalah Istana Bulan hanya bisa dibuka oleh guru saya. Kakak dan kakak seperguruan masuk ke sana untuk berkultivasi akan membuat warisan Dao merasa tidak adil." Tang Wontu mendengar Xiao Huyan berkata begitu dan memuji gadis itu. Benar, Xiao Huyan memang cerdas. Melihat dirinya berbicara ke arah yang benar, Xiao Huyan dengan gembira melanjutkan, "Kunci masalah ini adalah hubungan ketergantungan antara sekte Dao dan pengadilan surgawi. Apakah akan diakui dan diterima oleh kedua belah pihak atau tidak? Namun sekte Dao saat ini belum ada keputusan tentang rasa memiliki, meskipun tuntutan pembagian pengelola penjaga adalah sama sekali tidak masuk akal. Tapi kita tidak bisa melupakan kakak seperguruan. Selain identitas gadis abadi bisu, ia juga punya identitas lain." Sambil berkata, ia menunjuk ke arah Mok Wen Huyen. Mendengar itu, keduanya terdiam, menyadari masalah yang baru saja diungkapkan Xiao Huyan. Mok Wen Huyen yang didorong ke pusat percakapan, merasa sangat bingung. "Aku ini siapa? Ini di mana?" Orang lain senang karena telah menemukan kunci untuk menyelesaikan masalah. Benar, identitas lain kakak seperguruan saat ini sangat penting. Tang Wontu dengan sayang memuji Xiao Huyan. "Xiao Huyan memang cerdas, sayang sekali sudah melakukan ritual pengambilan guru. Kalau tidak, kita pasti akan menjadi saudara kandung dan juga saudara seperguruan." Du Fan mendengar itu dan menghela napas. Xiao Huyan dipuji. Wajahnya memerah karena gembira. "Hehe, saya juga baru saja memikirkannya." Tang Wontu tersenyum dan berkata, "Masalah Istana Bulan sebaiknya jangan sampai diketahui orang luar. Kalian juga berusaha jangan menyentuh harta karun yang ditinggalkan oleh para abadi. Masalah ini, selama tidak diumumkan secara publik, sebenarnya tidak akan langsung menimbulkan masalah apapun." Dao Fan dengan bingung bertanya pada Fuong Tang, "Kenapa harus diam-diam? Langsung saja secara terang-terangan pergi ke Istana Bulan sudah cukup. Apa yang bisa dilakukan para pendeta tahu itu? Banyak harta karun yang masih bisa kita kendalikan. Orang ini sekarang adalah pemilik pedangku, ke Istana Bulan pasti akan mendapatkan sedikit keuntungan. Adapun orang lain yang ingin merebut Istana Bulan, biarkan mereka mencoba sendiri." Melihat penampilan Dao Fan yang menakutkan membuat ketiga orang itu sedikit ketakutan di hati mereka, berkeringat dingin. Guru dari Dao Fan, jangan-jangan sudah menyiapkan ujian tertentu. Tapi jika tidak bisa melewati Istana Bulan, apakah tidak bisa lulus? Tang Wontu di samping dengan hormat berkata kepada Dao Fan, "Gadis abadi jangan terburu-buru. Memang begitu, tidak bisa disalahkan. Para warisan Dao semuanya menganggap diri mereka sebagai pewaris pengadilan surgawi. Jika di kemudian hari semua ada abadi, dikhawatirkan sulit menghindari upaya untuk masuk ke Istana Bulan." Mendengar itu, Dao Fan segera berkata, "Saya bilang mereka punya cara untuk masuk ke Istana Bulan,
Saya juga tidak akan menghalangi. Warisan Dao di dunia ini memang ditinggalkan oleh para abadi pengadilan surgawi. Tetapi itu hanya sebagian kecil dari warisan pengadilan surgawi saja. Jika warisan Dao masuk ke istana bulan, menikmati berkah pengadilan surgawi, maka di kemudian hari, mereka juga harus menghadapi bencana besar yang dihadapi oleh para abadi pengadilan surgawi. Sebelum lokasi para abadi dipastikan, saya tidak akan membuka istana bulan untuk warisan Dao. Setelah mengatakan itu, Daofan menoleh ke Mukwan Huyan. Watching adalah dewa resmi pengadilan surgawi, jadi pergi ke istana bulan untuk berkultivasi adalah hal yang sah, logis dan masuk akal. Jika ada yang ingin membuat masalah, jangan salahkan saya jika tidak sopan. Setelah mengatakan itu, wajah Daofan menjadi ganas dan membawa niat membunuh. Melihat Daofan di sampingnya seperti itu, Fu Hongtang tersenyum dan berkata, "Baiklah, Daofan. Jika ada yang menghalangi kakak seperguruan berkultivasi, itu adalah musuh bebuyutan saya. Saya tentu saja tidak takut masalah, tetapi jika bisa dikurangi itu bagus, jika bisa berkonsentrasi pada kultivasi itu lebih baik." Mendengar kata-kata ini, Daofan mengerutkan kening dan diam. Ia kemudian masuk ke dalam pedang. Masalah ini, biarkan kakak seperguruan kalian yang melakukannya sendiri. Tidak perlu peduli apa yang orang lain pikirkan. Tang Wantu mengingatkan muridnya. Singkatnya, semakin sedikit yang kamu ketahui tentang ini, semakin baik. Nanti saya akan bicara dengan istri guru, tapi pendapatnya mungkin sama dengan saya. Huang Tang menoleh dan berkata kepada Xiao Huyan, "Kalau begitu saya juga harus memberitahu kakak Halin. Xiao Huyan juga harus menjaga rahasia." Ya, melihat kakaknya mempercayainya seperti itu, gadis kecil itu sangat senang di dalam hatinya, bersumpah akan menjaga rahasia. Melihat kedua kakak beradik ini berakting, Tang Wantu berdeham. Kalau begitu, 6 orang yang mengetahui hal ini harus dikendalikan dalam lingkaran 6 orang. Tidak boleh ada orang ketujuh yang tahu. Sesampainya di Istana Bulan, ingatlah untuk bertindak hati-hati dan pertimbangkan baik-baik kultivasi. Tidak boleh serakah untuk mencari kemajuan, juga tidak boleh hanya mementingkan teknik kultivasi Dao. Yang paling penting adalah memahaminya sendiri. Mendengar guru Tang Wantu menasihati dengan tulus, Mokwan Huyan dan Fu Hongtang terharu di dalam hati mereka. Dan dengan patuh menjawab, "Kami sudah tahu, guru." Setelah gurunya pergi, Fu Hongtang langsung menceritakan hal ini kepada Halin. Melihat beberapa orang ini lagi ingin pergi jauh untuk berkultivasi, suara Halin terdengar sedikit sedih. "Xiao Feiyu, kamu tidak punya hati nurani, ya? Akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kakak ya?" Fu Hongtang menghibur. "Kakak, bukankah ini demi kakak seperguruan? Jangan khawatir, setelah mereka pergi, saya akan menggunakan formasi untuk mengelilingi rumah." Melihat keduanya yang belum pergi tetapi sudah mengkhawatirkan segala sesuatu membuat Halin merasa tidak adil. Nona muda itu mengepulkan asap rokok. Apa itu warisan Dao itu? Berani-beraninya membuat masalah dengan kedua orang ini, kakak sulung akan merobohkan gerbang sekte mereka. Tiba-tiba, Halin menunjukkan senyum licik yang berbahaya. "Tapi, hehehe, untuk bayaran dan uang tutup mulut, urus sendiri ya. Harta karun yang kualitasnya di bawah harta spiritual paus surga jangan dibawa pulang, memalukan." Halin merangkul bahu Fu Hongtang sambil berkata, "Jarang sekali anggota keluarga kita punya kesempatan pergi ke Istana Bulan, kalau tidak mengumpulkan beberapa harta karun itu bukan saya. Halin, kalau saya tidak bisa pergi, biarkan adik kesayangan saya yang pergi." Fu Hongtang diam-diam menghela napas dalam hati. "Kakak sulung, apa hati nuranimu dimakan anjing selama beberapa tahun ini?" Begitu buka mulut langsung harta spiritual paus surga, melebihi harta abadi, kenapa tidak langsung dijual saja dan pergi? Setelah kesepakatan selesai, Halin bahkan tidak peduli untuk berbicara lagi dengan Fu Hongtang, langsung mendorongnya tanpa ampun. Gadis itu dengan gembira menoleh kedua gadis di belakangnya. "Baiklah, Xiao Huyan, Xiao Miu, ayo kita belanja." Gadis itu menunjukkan gaya kakak sulung yang sempurna. "Perjalanan ini tidak tahu berapa lama kalian berdua akan pergi, harus menyiapkan barang-barang dengan lengkap." Mendengar tentang belanja, Xiao Miu terlihat sangat senang, dengan antusias bertanya pada Halin,
Kakak sulung, kita jalan-jalan belanja ya. Beli apa? Halin juga tidak kalah antusias. Beli makanan, mainan, pakaian ini. Dan juga harus beli 10 power bank lagi untuk Xiaohuyan gunakan. Keduanya pergi membeli barang-barang persiapan, tentu saja Xiaohuyan juga ikut. Meninggalkan Fu Hongtang sendirian di rumah. Melihat punggung ketiga orang itu menghilang, Fu Hongtang diam-diam menghela napas. Katanya mau melakukan. Fu Hongtang segera bersiap untuk siaran langsung membahas tentang kultivasi tertutup di Istana Bulan. Hadirin sekalian yang terhormat, hari ini saya akan berbicara tentang apa saja yang perlu disiapkan saat melakukan kultivasi tertutup di Istana Bulan. Ia baru saja mendaftarkan sebuah rencana rinci, rencana yang ingin Fu Hongtang laksanakan untuk pergi ke bulan. Sebuah tim teknis beranggotakan 5 orang. 1 porsi bahan sempurna untuk hidangan kelinci giok rebus. Hal-hal ini sama sekali tidak berarti bagi kultivator. Begitu selesai bicara dan menoleh, melihat ekspresi ngiler kakak seperguruannya, Fu Hongtang segera mengoreksi perkataannya. Tujuan ketiga ditentukan sesuai situasi. Tentu saja, yang paling kita butuhkan adalah data tentang perjalanan manusia ke bulan. Misalnya, rencana eksplorasi bulan Amerika, dan juga aktivitas pendaratan di bulan oleh Tiongkok, semuanya adalah data yang perlu kita lihat. Tentu saja, hal-hal ini juga tidak ada gunanya bagi kita. Sambil berbicara, ia meremas kertas itu menjadi bola dan melemparkannya ke belakang, menunjukkan sikap tidak peduli. Ia mengangkat 3 jari, melanjutkan, oleh karena itu, saya menyusun 3 langkah. Langkah pertama, berangkat diam-diam. Langkah kedua, terbang langsung ke bulan. Langkah ketiga, belum selesai bicara, Fu Hongtang sudah ditendang oleh Daofan hingga jatuh terguling di tanah. Ia berusaha berbicara kepada penonton, berusaha untuk menjauh dari tanah. Daofan menunjuk layar dan berkata dengan nada serius, hanya sesederhana itu, sudah kamu pelajari. Jika sudah dipelajari, maka langkah selanjutnya adalah terbang bersama kami ke bulan. Sebelum Fu Hongtang dan Mok Wenhuyen tiba di Istana Bulan, Daofan memberikan mereka beberapa informasi dasar. Dalam budaya kuno Tiongkok, bulan memainkan peran yang sangat penting. Contohnya seperti kalimat Chang menyesal mencuri pil keabadian, laut biru langit tahu kesedihan malam demi malam. Adalah Haoyi menembak matahari, Chang terbang ke Istana Bulan yang telah membuka jalan bagi legenda dunia yang tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya, bulan pada dasarnya tidak ada yang istimewa. Adalah setelah para dewa dari pengadilan surgawi datang ke sini baru mencerahkan banyak cerita besar dan kecil di bulan. Setelah pengadilan surgawi melakukan serangan balik, meninggalkan tempat terlarang para dewa, dunia dewa kecil yang tersisa menjadi perbendaharaan Istana Bulan. Istana Bulan saat ini, pada kenyataannya di masa kejayaan pengadilan surgawi, Istana Bulan yang sesungguhnya memang ada, terletak tepat di bulan. Kisah-kisah seperti Chang terbang ke Istana Bulan sebenarnya terjadi di Istana Bulan, di pusat alam semesta, kampung halaman para abadi, alam roh abadi. Dalam sistem 3 alam, bulan berada di bawah pengelolaan pengadilan surgawi, adalah salah satu dari 2 bintang paling penting di langit, melambangkan yin dan yang, hidup dan mati. Dewa penguasa bintang yin agung bernama Raja Bintang Yin Agung, tingkat kultivasinya sangat mendalam dan tak terduga. Dengan rupa yang tiada tara, disebut sebagai kecantikan nomor 1 di 3 alam, adalah inkarnasi yin dalam kekuatan yin dan yang, posisinya di alam surgawi hanya di bawah Ratu Ibu. Setelah pengadilan surgawi mengalami bencana, para dewa tetap tinggal di dunia manusia. Legenda tentang Istana Bulan terus menyebar di antara manusia. Secara kebetulan, bumi, matahari, bulan sesuai dengan tata surya. CHNHVVYAMESNHANENEGRAM si Ucuyen Hahahoyi menembak 9 matahari, Chang terbang ke Istana Bulan. Wugang menebang pohon kasya. Masih diturunkan hingga hari ini. Oleh karena itu, Istana Bulan adalah tempat warisan penting, kamu harus bertindak hati-hati. Jika berani main-main, saya sama sekali tidak akan memaafkanmu. Paham? Sebelum berangkat, diuliahi oleh Nenek Daofan disertai ancaman. Bagaimana Fu Hongtang berani membantah? Hanya bisa patuh setuju? Ada satu hal yang saya tidak mengerti. Apakah Raja Bintang Yin Agung masih selamat setelah bencana pengadilan surgawi? Mendengar Daofan menyebarkan pengetahuan tentang Istana Bulan,
menghancurkan ilusi tentang istana bulan yang puitis. Dalam benak Fuong Tang, di hatinya dia menangis meraung. Ternyata istana bulan tidak ada kelinci giok. Kalau begitu bukankah kakak seperguruan akan kehilangan satu hidangan? Dao Fan menyilangkan tangan, mengerutkan kening dan berkata, tidak tahu pada tahun itu pengadilan surgawi dikepung dari 4 penjuru, ada beberapa abadi yang berhasil melarikan diri dari kepungan, dikejar oleh para ahli kuat. Hanya sedikit orang yang dilindungi oleh Kaisar Ziwei yang bisa sampai ke dunia ini. Kita buru-buru menyerang balik karena khawatir mereka akan mengalami sesuatu. Mendengar sampai sini, Fuong Tang segera mengambil kertas dan pena untuk menyusun sebuah rencana. Mengerti, kalau begitu saya harus mengubah rencana untuk mengacau di bulan. Setelah beberapa saat sibuk, Fuong Tang menyimpulkan rencananya. 1. Tidak menimbulkan masalah tambahan bagi negara, tidak boleh menyia-nyiakan sumber dayanya sendiri. 2. Tidak boleh menimbulkan perselisihan, tidak membuat masalah. Singkatnya, harus mendarat diam-diam di bulan, jangan membuat masalah. Akhirnya tiba juga hari keberangkatan Fuong Tang dan yang lain. Kakak, kami pergi sekarang, tolong jaga Tiu Huyan selama ini. Halin berkata dengan nada lembut, cepatlah pergi, jangan lupa bawakan oleh-oleh dari sana untuk kakak. Semua yang perlu dikatakan sudah terucap, semua yang perlu diamanatkan juga sudah teramanatkan, Fuong Tang tidak lagi merasa terbebani. Kalau begitu, kita berangkat. Selesai bicara, Fuong Tang melangkah masuk ke formasi teleportasi dan pergi. Halin melihat punggung beberapa orang yang pergi, Halin menghela napas. Tiu Huyan, kakak dan kakak ipar sudah kabur, meninggalkan kita berdua saling bergantung. Wajah Tiu Huyan sama sekali tidak menunjukkan kesedihan, justru kedua matanya berbinar. Hehehe, lagi pula tidak ada lagi yang mengatur. Kakak, selanjutnya kakak yang memimpin. Berlawanan dengan harapan gadis kecil itu, Halin berbalik dan menegur Tiu Huyan dengan tegas. Tunggu kakak aktifkan formasinya dulu, jangan sampai orang-orang tahu kalau mereka berdua menghilang. Tiu Huyan, apa kamu sudah besar? Tiu Huyan menggaruk kepala. Belum, Kak. Mendengar itu, Halin langsung berbalik pergi. Kalau begitu, bagaimana bisa kakak mengajakmu keluar bermain? Di rumah saja karaoke, main game. Tiu Huyan mengira setelah kakak keduanya pergi, tidak akan ada lagi yang mengatur dan bisa bebas dengan Halin. Tak disangka, ia malah dinasihati habis-habisan, mematahkan ilusinya. Air mata menggenang di matanya. Sebenarnya Halin sangat menyayangi adik perempuan Fuong Tang ini. Ia mengingatkan Tiu Huyan dengan suara lembut. Oh ya, kultivasi tidak boleh mundur. Ini masalah penting. Kakakmu ingat kakak peduli dengan pendidikan formalmu. Kakak sudah setuju. Tiu Huyan melihat tidak hanya tidak boleh keluar bermain, tetapi juga harus pergi sekolah. Ia tergagap dengan kesal. Kakak sudah berubah. Tidak memedulikan kekesalan Tiu Huyan. Halin melihat 2 titik hijau yang terbang menuju bulan. Ciu Faingu, ingat bantu kakak mencari tahu apakah pendeta Totang Lam ada di istana bulan. Jika kakak bisa menemukan apa yang ditinggalkan pendeta Totang Lam, nanti kakak akan lebih mudah menemukannya. Setelah ditegur Halin, Tiu Huyan murung. Kakak seperguruan pun segera pergi terbang untuk sementara waktu. Ruong Tang dan Mok Wan Huyan juga sudah mendekati istana bulan. Ruong Tang menoleh ke Mok Wan Huyan dan berkata, kakak seperguruan, biar aku yang membawamu terbang. Mok Wan Huyan berkata dengan lembut, ayo pergi bersama. Ruong Tang menatapnya dengan penuh kasih sayang dan tersenyum. Baik, keduanya berpegangan tangan terbang menuju istana bulan. Tang Wontu menggunakan wujud cloningnya untuk menemui istrinya. Kailing bertanya padanya, apa Viu dan Batngu sudah berangkat? Tang Wontu membelai dagunya menatap istrinya. Mereka pasti sudah sampai di luar angkasa sekarang. Ya, Kailing, jangan khawatir. Dengan kekuatan spiritual Ziwei dan Tiusin saat ini, terbang ke bulan sudah lebih dari cukup. Kailing menepuk meja dengan keras, suaranya sedikit meninggi. Tapi yang aku khawatirkan bukanlah masalah mereka berdua berkultivasi. Dalam keadaan darurat, kita kekurangan tindakan penanggulangan. Ketua tim pasukan khusus belakangan ini sangat sering beroperasi. Aku sungguh tidak mengerti apa yang ingin dia lakukan.
tapi aku selalu merasa dia pasti akan menimbulkan banyak masalah. Melihat istrinya begitu khawatir karena satu orang, Tang Montu sedikit bingung, lalu berkata, "Tidak bisakah kita langsung melenyapkan Temnatsan saja?" Kailing bangkit berdiri meninggalkan meja. Ia sambil berjalan keluar berkata, "Masalah ini tidak sesederhana yang diucapkan. Posisinya hanya satu tingkat di bawah saya tidak punya wewenang." Ia melanjutkan, wajahnya penuh kekhawatiran. Lagi pula, dia adalah pemimpin tim utusan khusus dengan prestasi luar biasa dan kemampuan pribadinya juga sangat kuat. Dan lagi, di atas sana masih ada yang mendukungnya. Saya tidak bisa hanya karena dia memiliki pandangan sepihak tentang suatu masalah atau karena perbedaan pendapat, lantas menyangkalnya sepenuhnya. Dia baik. Tang Montu tersenyum pahit. Ya. Wakil Menteri Kailing tidak akan menyalahgunakan wewenang terhadap bawahan karena preferensi pribadi. Tapi istriku? Tidak. Orang lain tidak akan secermat kamu. Ia menunjukkan ekspresi jijik. Menurutku orang bernama Temnatsan itu juga bukan orang baik-baik. Kailing meliriknya. Biarkan saja dulu, lihat apa yang ingin dia lakukan. Tidak apa-apa. Jika dia benar-benar punya ambisi tersembunyi, cepat atau lambat pasti akan terungkap. 3 tim, 1 institut. Sekeras apapun kita berusaha, kita hanyalah alat bagi para pejabat untuk mengendalikan dunia kultivasi Taois. Itu tidak akan memengaruhi keputusan masalah ini. Tenang saja, sayang. Melihat istrinya begitu khawatir, Tang Montu meletakkan tangannya di bahu wanita itu. Menghibur, ia mengingatkan dengan lembut, tidurlah dulu, kurangi mengonsumsi pil obat untuk menutrisi tubuh. Melihat istrinya belakangan ini hanya sibuk dengan pekerjaan dan mengabaikannya, membuatnya kesepian. Tang Montu menghela napas, nadanya sedikit sedih. Setiap hari lembur, kapan anak kedua kita akan lahir? Kailing merasa dirinya sangat sibuk, sementara lelaki tua ini masih memikirkan anak. Dalam hatinya ia jengkal, wajahnya menjadi gelap seolah ingin memakan hidup-hidup. Tang Montu ingin punya anak. Ya, kalau begitu silakan pendeta tahu punya anak dengan orang lain, lalu nikahi Tin Fan. Bukankah pendeta tahu itu selalu menunggumu? Tidak perlu menunggu sampai saya mati. Sekarang juga saya akan menjadi saksi kalian berdua. Melihat istrinya semarah itu, Tang Montu panik, dibawanya di depan para murid benar-benar lenyap. Di depan istrinya, ia sama sekali tidak berdaya. Selesai mengucapkan kata-kata itu, Ailing langsung membuang muka, tidak memedulikan Tang Montu. Melihat istrinya semarah ini, Tang Montu buru-buru melambaikan tangan dengan nada membujuk, "Jangan begitu, sayang. Jangan ungkit lagi masalahku dengan Tin Fan. Kami tidak punya hubungan apa-apa." Ia berjalan mendekat dan memijat bahu Kailing. Suaranya lembut. "Sudahlah, jangan memikirkan hal ini lagi. Kita masih akan hidup bersama sangat lama. Tidurlah, Kailing. Masalah di sini akan segera aku selesaikan. Aku akan kembali menemuimu." Melihat suaminya bicara dengan nada memela seperti itu, Kailing pun tidak ingin berlama-lama lagi, lalu berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Melihat istrinya tidur di tempat tidur, Tang Montu menatapnya dengan terpana. Istrinya hanya saat tidur baru menunjukkan sisi lembutnya. Begitu patuh. Tiba-tiba di luar terdengar suara gagang pintu diputar. Mao Yuan melihat wujud kloning Tang Montu di dalam lalu berkata, "Pendeta tahu batmu, apa saya matikan lampunya?" Tang Montu memiringkan wajahnya dan menjawab, "Silakan." Kemudian Mao Yuan segera mematikan lampu, ruangan pun tenggelam dalam kegelapan. Tang Montu menatap istrinya yang tertidur pulas di tempat tidur, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Meskipun kami sering bertemu, kesempatan untuk berdua saja terlalu sedikit. Memikirkan orang yang membuat istrinya cemas hingga tidak bisa makan dan tidur nyenyak, Tang Montu seorang bangsawan sejati seperti Fu Tang marah atas nama istrinya. "Temnatsan, sebaiknya kamu jangan melakukan hal yang keterlaluan." Ruong Tang dan Mok Wen Huyen sedang terbang dengan pedang menuju Istana Bulan. Seseorang sedang terbang di udara. Tapi pikiran pendeta Tao Fuang bekerja keras. "Saat ini, kita mempertahankan kecepatan 10 km per detik,
Tekanan dalam tubuh masih tersisa 80%, jadi tidak akan ada situasi di mana kekuatan spiritual habis sebelum sampai di bulan. Dengan mempertahankan kecepatan ini, Fuong Tang membutuhkan 6 hingga 7 jam untuk mencapai posisi di antara bumi dan bulan. Setelah itu, harus mulai mengurangi kecepatan. Meskipun tidak mengurangi kecepatan juga tidak apa-apa, tapi Amerika dan Tiongkok telah menempatkan banyak satelit pengawas di sekitar bulan. Terbang seperti itu sangat mudah terungkap keberadaannya. Fuong Tang masih berpikir, sementara Mok Wen Huyen seperti gadis kecil yang riang terbang berkeliling. Melihat itu, Fuong Tang mengingatkan, "Kakak seperguruan, jangan bermain-main lagi." Setelah sampai di Istana Bulan, jika menemukan teknik kultivasi yang berguna, segera bermeditasi. Jangan memikirkan kapan akan menembus level. Tunggu saatnya tiba maka secara alami akan menembus level. Aku masih berpikir, kamu memikirkan tentang setelah kita naik dan menjadi abadi lalu pergi ke tanah terlarang. Jika kakak seperguruan terlalu terburu-buru dalam berkultivasi tahu, maka aku hanya bisa melindungimu untuk tetap tinggal di bumi ini saja. Mendengar itu, Mok Wen Huyen melirik sinis ke arah Fuong Tang. Ia menggenggam tangan gadis itu dan berkata dengan lembut, "Tergesa-gesa itu tidak baik, jangan terburu-buru, kita pelan-pelan saja." Melihat Fuong Tang berkali-kali mengkhawatirkannya, Mok Wen Huyen mengangguk patuh setuju, tanpa berkata apa-apa lagi. Mok Wen Huyen menarik Fuong Tang terbang ke depan. Ditarik kakak seperguruannya seperti itu, Fuong Tang menjerit dalam hati. Kakak seperguruan memang lembut tapi terkadang juga sangat keras kepala. Sekali memutuskan sesuatu, 9 kerbau pun tidak bisa menariknya kembali. Melihat bulan yang sudah di depan mata, Fuong Tang berkata kepada Mok Wen Huyen, "Kakak seperguruan, kita sebentar lagi sampai di bulan." Keduanya melanjutkan terbang dengan pedang. Tujuan mereka adalah bulan raksasa di depan. Setelah sampai di Istana Bulan, tapi pedang tanpa roh di dalam tubuhnya tidak bereaksi. Fuong Tang mengerutkan kening dan merenung. Meskipun sudah sampai di bulan, pedang tanpa roh masih tidak menunjukkan tanda-tanda, dan aku juga tidak tahu di mana pintu masuk Istana Bulan. Begitu mendarat di permukaan bulan, Fuong Tang segera melihat sekeliling dengan waspada. Mok Wen Huyen di belakangnya memperhatikan setiap gerak-geriknya. Memang benar dia adalah kekasihnya, apapun yang dia lakukan. Dalam hati gadis itu selalu terlihat benar dan memiliki makna yang mendalam. Melihat Fuong Tang begitu hati-hati dan teliti, hati Mok Wen Huyen sangat mengagumi, penuh dengan kekaguman. Memang pantas jeti adik seperguruan, dia sedang memeriksa apakah ada bahaya di sekitar sana. Cara kerja yang berani sekaligus hati-hati itu sudah dipelajarinya. Fuong Tang memeriksa sebentar, lalu menunjukkan ekspresi licik. Hehehehe, pasti ada bendera Amerika di dekat sini. Di kantung penyimpanan barangku masih ada beberapa kaleng cat, nanti kalau sudah ketemu benderanya tinggal dicat merah saja. Dalam pikiran Fuong Tang penuh dengan ide-ide nakal, tapi kekasihnya sama sekali tidak memedulikannya. Di matanya, dia selamanya tidak bisa menjadi jahat. Mok Wen Huyen menatap Fuong Tang penuh kekaguman. Fuong Tang menghela napas. Meskipun kekuatanku tidak cukup, hanya bisa sampai di bulan, tapi apakah Tuhan tetap tidak memberiku kesempatan? Ia mengepalkan tinjunya, penuh tekad. Sudahlah, pergi ke tanah terlarang dulu. Aku ingin menancapkan bendera merah di seluruh planet besar di tata surya. Setelah berpikir sejenak, roh pedang di punggung Fuong Tang akhirnya menunjukkan tanda-tanda. Du Fan mengingatkan, "Ikuti aku." Fuong Tang berbalik memanggil Mok Wen Huyen. "Kakak seperguruan, ayo kita pergi." Keduanya segera terbang dengan pedang, mengikuti Du Fan. Sambil terbang dengan pedang, Fuong Tang merasakan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya. Ia terkejut menemukan bahwa saat terbang dengan pedang di bulan, konsumsi kekuatan spiritualnya hanya 1/10 dibandingkan saat di bumi. Selain itu, di bulan juga dipenuhi energi primordial. Sayang sekali ia tidak melihat pohon laurel legendaris. Du Fan berhenti di depan sebuah penghalang, lalu berkata kepada keduanya, "Sudah sampai, ini adalah satu-satunya pintu masuk." Mendengar itu, Fuong Tang segera memusatkan kekuatan spiritual maksimal ke dalam pedang tanpa roh. Ia menjawab, "Baik."
Dufan merasakan kekuatan spiritual yang kuat di dalam tubuhnya, berusaha memusatkan pikiran untuk membuka pintu istana bulan. Aliran energi kuning di tangan Dufan berkumpul membentuk lingkaran kecil. Zhao Yun menggunakan kekuatannya untuk menembakkan energi spiritual ke arah pintu istana bulan. Melihat energi spiritual di tubuhnya terus-menerus diserap oleh pedang tanpa jiwa, lalu disalurkan kepada Zhao Yun. Ruong Tang sangat terkejut. Zhao Yun meminjam pedang tanpa jiwa untuk menyerap energi spiritualnya, dan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sepertinya untuk membuka pintu istana bulan, meskipun tahu cara melenyapkan larangan, tetap membutuhkan pengeluaran banyak energi vital dan energi spiritual. Setelah menyalurkan energi spiritual ke dalam penghalang selama beberapa saat, sebuah pintu emas muncul di hadapan semua orang. Mengambang, Fuong Tang merasakan ki esensial di tangannya. Ki esensial ini begitu murni, bahkan membantunya mengisi kembali energi spiritual yang telah terkuras sebelumnya. Zhao Yun masih mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berkonsentrasi. Dia mengingatkan dua orang di belakangnya. Mendekatlah sedikit padaku. Cahaya keemasan yang terpancar dari pintu istana bulan seolah ingin menelan Fuong Tang dan semua orang. Tiba-tiba, pedang tanpa jiwa di tangan Fuong Tang secara otomatis terdesak ke bawah. Dia mengerutkan kening dengan waspada. Apakah ini keagungan surgawi? Mungkinkah ini larangan yang ditinggalkan oleh para abadi di masa lalu? Zhao Yun masih berusaha mengumpulkan energi spiritual di tangannya. Ada sedikit kesulitan. Butiran keringat membasahi dahinya. Dia membuka matanya lagi. Zhao Yun berbicara kepada kedua orang itu dan berdiri di depan pintu istana bulan layaknya Dewi Chang. Dia melipat tangan. Suaranya membawa wibawa. Larangan telah dicabut. Mendengar Zhao Yun mengatakan larangan telah dicabut, Fuong Tang tersenyum dan berkata kepada Mok Wan Huyen, "Kakak seperguruan, ayo kita pergi." Mok Wan Huyen dengan patuh menjawab, Keduanya berpegangan tangan memasuki pintu istana bulan. Mok Wan Huyen, yang disinari cahaya keemasan, tidak bisa membuka mata dan hanya bisa memiringkan kepalanya ke samping. Melewati aliran cahaya yang menyilaukan itu, Mok Wan Huyen perlahan membuka mata. Matanya dipenuhi keheranan melihat pemandangan megah. Gerbang istana bulan yang menjulang di tengah langit biru pekat muncul di hadapan keduanya. Jalan menuju ke sana seolah diselimuti oleh aura energi spiritual yang samar, sekaligus fantastis dan puitis. Fuong Tang juga tertegun. Apakah tempat ini adalah istana surgawi? Di atasnya tertulis 3 huruf alam abadi kecil. Jeti, tempat ini hanya alam abadi kecil. Fuong Tang mengikuti Mok Wan Huyen menunggangi pedang terbang. Memasuki bagian dalam, pemandangan megah dan menakjubkan dari kompleks arsitektur membuat orang merasa sangat agung. Melihat bebatuan raksasa yang mengambang di udara serta dahan-dahan pohon berwarna emas cemerlang, Mok Wan Huyen menunjuk ke satu arah. Ada di sana. Fuong Tang melihat pohon raksasa yang memancarkan cahaya keemasan dan tidak bisa menahan diri untuk berseru. Besar sekali. Ini pasti pohon Asmantus legendaris, kan? Lalu dia melihat di dahan pohon itu bahkan ada sebuah istana kecil. Pengetahuan Fuong Tang seolah runtuh. Tidak mungkin, bahkan di dahan pohon pun ada yang tinggal. Setelah serangkaian kejutan berturut-turut, Fuong Tang akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya, berbisik kepada Mok Wan Huyen di sampingnya. Meskipun adik seperguruan sudah menduganya, tapi tidak menyangka akan semewah ini. Entah berapa banyak para abadi yang dibutuhkan untuk memenuhi tempat ini, ya. Zhao Yun segera menjawab pertanyaan itu, lebih dari 800.000. Mendengar angka yang begitu besar ini, Fuong Tang sedikit pusing. Zhao Yun melanjutkan, tempat ini adalah tingkat tertinggi, sekaligus tempat para tentara surgawi dan jenderal surgawi berkultivasi. Istana-istana di pohon Asmantus semuanya diperuntukkan bagi para dewi abadi untuk berlatih. Pernah ada lebih dari 200.000 dewi abadi yang tinggal di sini. Fuong Tang masih belum habis keheranannya, lebih dari 800.000 para abadi. Zhao Yun melihat ke kejauhan, berkata dengan suara rendah, lebih tepatnya 200.000 abadi terbang, 500.000 abadi utama, 80.000 abadi sejati. Sekitar 6.200 abadi emas, 397 abadi emas agung, 61 abadi emas tertinggi,
dan 9 leluhur abadi. Itu adalah periode serangan balik, kekuatan terbesar yang bisa kami kumpulkan, termasuk para dewi abadi yang tidak pandai bertarung. Mendengar bahwa pada periode serangan balik saja sudah ada jumlah sebanyak itu, dalam hati Fu Hongtang timbul keraguan baru, lalu bertanya, pada masa kejayaan Istana Surgawi, ada berapa banyak para abadi? Zhao Yun berpikir sejenak lalu berkata, sepertinya tentara surgawi yang langsung dipimpin oleh Istana Surgawi Lama berjumlah sekitar 60 juta. Jika dihitung dengan pasukan 4 Kaisar Agung, mungkin sekitar 80 juta. Mendengar angka yang mengejutkan ini, Fu Hongtang sangat terkejut. Kalau begitu, mengapa mereka masih bisa kalah? Mo Guanhuyan di sampingnya, setelah mendengar angka sebesar itu, juga merasa bingung. Dia diam-diam menghitung dengan jarinya. 10.000, 20.000, 30.000. Baru saja menghitung, dia sudah merasa pusing dan matanya berkunang-kunang. Zhao Yun mengingat kembali pemandangan tragis di masa lalu. Setelah kekalahan, ribuan ras asing menyerang secara bersamaan. Total kekuatan militer mereka 3 kali lipat dari Istana Surgawi. Saat itu, Ayahanda hancur menjadi debu, moral Istana Surgawi sangat terpengaruh. Selain itu, banyak pengkhianat yang bersekongkol dengan para ahli ras asing karena Ayahanda telah membuat 3 kemurnian marah. Tidak sedikit para abadi Istana Surgawi yang menderita 5 kemunduran surgawi dan manusia, kekuatan mereka menurun drastis. Namun demikian, ketika ras asing menyerbu sampai gerbang 4 langit, Istana Surgawi juga telah menghabiskan lebih dari 9/10 kekuatan militer mereka. Jika tidak, upaya kita untuk menerobos kepungan terakhir juga akan sangat sulit. Kalau tidak, berdasarkan apa Istana Surgawi bisa menguasai 3 alam, memerintah 10.000 ras? Apakah kamu tahu seberapa luas wilayah langit berbintang tanpa batas itu? Pengetahuan yang sangat besar itu menghantam Fu Hongtang, membuatnya pusing, otaknya berputar, jiwanya melayang. Sungguh, kehidupan sebelumnya terlalu dangkal. Kini, di hadapan sumber kekuatan Istana Surgawi, usahanya dalam berkultivasi tidak berbeda dengan pion tumbal. Melihat adik seperguruannya yang linglung, Mo Guanhuyan menutupi mulutnya dan terkikik. Fu Hongtang kembali serius dan bertanya, ngomong-ngomong, aku ingat leluhur wanita Liu Xin pernah berkata bahwa saat itu hanya beberapa ribu para abadi yang datang ke bumi. Zhao Yun segera menjelaskan, selain tentara surgawi dan dewi abadi yang melayani di Istana Abadi, para abadi yang terdaftar dalam catatan abadi hanya berjumlah beberapa ribu orang. Mendengar itu, Fu Hongtang ketakutan, membayangkan dirinya dikelilingi sekumpulan monster, bertarung seperti ayam jago, mana mungkin sendirian melawan semua. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa bingung, dia menyeka keringat, menggaruk-garuk wajahnya. Dulu dengan bantuan Zhao Yun dan yang lainnya, bumi baru bisa menghasilkan begitu banyak para abadi. Tapi jika sekarang aku sembarangan keluar, bukankah itu sama saja mencari mati? Melihat adik seperguruannya yang linglung, Mo Guanhuyan mengatupkan bibirnya, lalu mengguncangnya. Adik seperguruan diguncang oleh Mo Guanhuyan beberapa saat. Fu Hongtang baru sadar, gagap bertanya, kenapa? Ada apa kakak seperguruan? Mo Guanhuyan tidak berkata apa-apa, hanya mengisyaratkan dengan pandangan ke arah Zhao Yun yang sedang termenung di depan. Melihat itu, Fu Hongtang segera bertanya, ada apa dengan Zhao Yun? Zhao Yun berbalik dan bertanya, apakah kalian ingin mampir sebentar ke istanaku? Fu Hongtang dengan senang hati setuju. Kalau begitu, ayo saja. Istana Zhao Yun terlihat lebih mewah dari istana lainnya. Zhao Yun menunjukkan ekspresi serius. Zhao Yun berkata, setelah ini, kamu dan Mo Guanhuyan pergi mencari teknik yin yang penuntun. Aku akan pergi ke danau pemulih spiritual untuk melihat apakah itu bisa membantuku berkultivasi. Melihat ekspresi Zhao Yun, Fu Hongtang tahu dia sengaja menggodanya yang membuatnya kesal dalam hati. Dia adalah Zhao Yun, apakah dia sengaja mengatakan itu untuk menggodaku? Fu Hongtang dan Mo Guanhuyan terbang menuju istana Zhao Yun. Keduanya berhenti di depan sebuah danau. Memang tidak salah disebut alam abadi. Air di sini jernih kebiruan. Di atasnya berputar-putar aliran energi mistis yang indah. Melihat perahu kayu kecil di depannya, Zhao Yun mengingatkan kedua orang itu. Mo Guanhuyan,
Naiklah ke perahu kayu kecil itu. Agar Mo Kuan Huyen segera memahami Dao Agung, Fuang Tang segera maju dan menyemangatinya. Ayo, kakak seperguruan Mo Kuan Huyen. Wajah Mo Kuan Huyen menunjukkan ekspresi takut. Didorong oleh Fuang Tang, Mo Kuan Huyen bertekad untuk naik ke perahu. Zhao Yun di belakang mengingatkan, jalan untuk menampilkan wujud sejatimu dan teknik kultivasi yang sesuai dengan daomu akan muncul secara alami. Apakah kamu bisa menangkapnya atau tidak? Itu tergantung pada takdirmu. Mendengar itu, Mo Kuan Huyen segera bersemangat, mengangguk dengan kuat. Mo Kuan Huyen duduk di perahu, merasakan hati Dao di tubuhnya. Dengan dia sebagai pusat, lingkaran 8 trigram muncul. Melihat Mo Kuan Huyen dalam formasi, Fuang Tang sedikit khawatir. Menempuh lebih dari 100.000 mil dari bumi terbang ke bulan, jika kakak seperguruan tidak mendapatkan teknik kultivasi yang berkaitan dengan seni yin yang, perjuangan sia-sia itu adalah masalah kecil. Tetapi jika itu memengaruhi kondisi mental kakak seperguruan, itu tidak baik. Dia hanya berharap tempat ini benar-benar bisa membantu kakak seperguruan menembus. Berpikir begitu, dia segera menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa sekeliling. Begitu indera spiritualnya dilepaskan, ia langsung dipantulkan kembali, membuat Fuang Tang terkejut. Indera spiritualku dipantulkan kembali. Zhao Yun menatap Fuang Tang dengan tatapan seolah melihat orang bodoh. Ini adalah wilayah para abadi. Menurutmu seberapa jauh indera spiritualmu bisa menjangkau? Fuang Tang menggaruk kepala sambil tertawa. Hahaha, bukankah aku hanya khawatir tentang kakak seperguruan? Tiba-tiba, Fuang Tang terkejut melihat ke arah Mo Kuan Huyen. Di sekelilingnya muncul pilar-pilar energi berwarna keemasan. Mo Kuan Huyen mengulurkan tangan menangkap aliran energi emas itu. Aliran energi itu seolah memiliki kesadaran, langsung menembus ke dalam kesadaran Mo Kuan Huyen. Melihat Fuang Tang begitu khawatir, Zhao Yun menghibur. Tenang saja, tempat ini disebut Danau Roh Surgawi. Danau ini mengandung energi spiritual. Jika terdeteksi kakak seperguruanmu mengalami penyimpangan kultivasi, roh danau akan segera mengeluarkannya dari kondisi pencerahan Dao. Meskipun Zhao Yun berkata begitu, Fuang Tang tetap tidak bisa menahan kekhawatirannya pada Mo Kuan Huyen. Melihat Fuang Tang mengkhawatirkan orang yang dicintainya seperti itu, Zhao Yun juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang yang saling mencintai secara alami akan saling mengkhawatirkan, jadi dia membiarkannya saja. Giao Fan mengingatkan Fuang Tang, jika kamu ingin mencari teknik kultivasi, kamu juga bisa masuk ke dalam. Di sana masih ada satu perahu yang bisa digunakan. Saat ini, Fuang Tang sepenuhnya mengkhawatirkan Mo Kuan Huyen. Mana mungkin ia masih sempat mencari teknik kultivasinya sendiri. Aku tidak terburu-buru. Pikirannya saat ini sepenuhnya tertuju pada gadis kecil di perahu kecil itu. Dia berkata dengan suara berat, jangan sampai mengganggu kakak seperguruan, itu saja sudah cukup.